Dandan, kamu lelah kan? Aku tidak apa-apa. Istirahatlah dulu. Sini, biarkan ayah yang kerjakan. Dandan, Dakyang, kabar gembira, kabar gembira. Berhentilah bekerja sejenak. Surat penerimaan universitas sudah keluar. Paman, itu dari universitas mana? Dakyang, selamat ya. Kamu telah membesarkan putri yang hebat. Dandan diterima di universitas peringkat 1 nasional, Universitas Jingda. Jingda, aku tidak salah dengar kan? Ayah, lihat ini. Wah, ini benar-benar Jingda. Sudah kuduga, Dandan milikku memang hebat. Jingda. Ayah, aku tidak mengecewakanmu. Iya, benar. Para leluhur keluarga Zhao, pasti bangga di surga. Lao Zhao, selamat, selamat. Putrimu sangat pintar. Saat dia lulus nanti, hidupmu akan tenang. Lao Zhao, putrimu membanggakan sekali. Seandainya putraku punya separuh kepintarannya. Ini semua berkat kerja keras Dandan sendiri. Jika ibumu di surga sana melihat semua ini, dia juga akan merasa sangat lega. Bagus sekali, Jingda. Ayah, biaya kuliah di Jingda setidaknya $10.000 setahun. Apa kita masih punya uang? Masalah uang tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu begitu berprestasi, ayah akan mengusahakan segalanya sampai kamu lulus nanti. Peganglah ini, ayah akan segera mencari uang untukmu. Baiklah. Kakak. Dakyang, ada apa? Hari ini surat penerimaan kuliah Dandan sudah turun. Keponakanmu itu diterima di Jingda. Hahaha, sebenarnya biayanya masih kurang sedikit. Wah, tumben sekali kamu berinisiatif menelepon kakakmu, cepat atau lambat Zhao. Dan itu akan menikah dan hanya membuang-buang uang, apa gunanya dia kuliah? Tidak dipinjamkan? Waktu istrimu sakit dulu, kamu pinjam $5.000 padaku dan baru lunas setelah 2 tahun. Sekarang jangan harap dapat sepeser pun. Kak. Ayah, apa kamu berhasil meminjam uang? Ayah, apa sudah berhasil pinjam uang? Oh, keluarga paman besar sedang ada sedikit masalah. Sedang kurang nyaman bagi mereka. Ayah, lalu bagaimana? Kalau tidak, aku sebaiknya tidak usah lanjut sekolah saja. Bicara omong kosong apa kamu? Kamu sudah susah payah lolos ujian masuk. Bagaimana mungkin tidak lanjut sekolah? Tenang saja Dandan, mengenai masalah uang, ayah pasti akan cari jalan keluarnya. Dakyang, begini saja. Kamu sendiri juga tahu, di lokasi konstruksi ini sedang kekurangan tenaga kerja. Jika kamu sendirian mengerjakan pekerjaan 2 orang, maka gajimu akan aku naikkan menjadi $500. 500? Aduh, terima kasih banyak, Pak. Bapak tenang saja, saya pasti akan bekerja keras. Dandan, ayah mau lanjut bekerja, kamu tidak perlu khawatir soal uang. Sebelum semester dimulai, ayah pasti akan mengumpulkan cukup uang untuk biaya sekolahmu, ya. Terima kasih, haha. Ayah. Ayah. Ayah, jangan mengerjakan pekerjaan berat seperti ini lagi. Paling tidak aku tidak usah sekolah lagi. Aku tidak ingin kamu terlalu lelah. Anak bodoh, ayah tidak lelah. Asalkan kamu bisa lulus, biarpun ayah harus menderita lebih banyak, itu tetap sepadan. Kedepannya di depan ayah, jangan pernah berkata tidak ingin lanjut sekolah lagi. Dengar tidak? Ayah tenang saja. Kelak setelah aku sukses dalam belajar, aku akan berbakti padamu. Aku akan beli rumah besar untukmu di kota dan membawamu ke sana untuk hidup bahagia. Hahaha, putriku yang baik, dengan ucapanmu ini saja, ayah sudah merasa senang. Kalau begitu ayah tunggu saatnya menikmati kebahagiaan bersamamu. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biar kulihat. Tidak apa-apa. Sakit tidak? Tidak sakit, tidak sakit. Dakyang, kamu kirim uang lagi ke putrimu? Iya. Dandan bekerja sendirian di kota, biaya hidupnya cukup banyak. Lagi pula, Dandan juga sudah sampai pada usia untuk menikah. Aku harus menabung sedikit uang untuk maharnya kan? Untuk mahar? Putrimu menikah di Hotel Royal Garden hari ini. Apa kamu tidak tahu? Tidak mungkin, hahaha. Mana mungkin aku membohongimu? Aku bekerja sebagai pembersih di sana. Ini, aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Kamu pasti salah lihat. Aku akan pergi memeriksanya sekarang. Zhao, dan benar-benar orang tak tahu balas budi. Dakyang bersusah payah membanting tulang membiayainya kuliah. Tapi dia bahkan tidak memberitahu ayahnya saat menikah.
Benar-benar dandan. Dari mana asal pekerja kasar ini? Aduh, orang yang menikah di dalam adalah putriku. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Orang yang paling kita syukuri selamanya adalah orang tua kita. Pengantin wanita, ada yang ingin kamu sampaikan kepada ayahmu? Dandan tidak memberitahuku sebelumnya. Apa mungkin dia ingin memberiku kejutan sekarang? Selama bertahun-tahun ini, cinta dan pengorbanan tulus Anda membuatku tumbuh dengan baik. Anda menemani setiap langkahku, membesarkanku hingga dewasa. Yah, Anda adalah orang yang paling kucintai dalam hidupku. Yah, ayah tenang saja. Nanti, setelah aku sukses dengan pendidikanku, aku akan berbakti dengan baik kepada ayah. Dandan. Semua jerih payah ayah selama bertahun-tahun ini, semuanya terbayar lunas. Baiklah kalau begitu, mari kita persilakan. Ayah dari pengantin wanita, Profesor Zahaude naik ke atas panggung. Dandan? Istriku, kamu kenal orang ini? Dia itu cuma seorang kerabat jauh keluarga kami yang tidak mengerti tata krama, biar aku yang bicara padanya. Apakah aku benar-benar membuatmu malu seperti itu? Kamu lebih memilih mencari yang palsu daripada bersedia memberitahuku. Ayah, aku mohon jangan bongkar rahasia ini. Jika sampai keluarga Sun tahu ayahku adalah seorang kuli bangunan, dia pasti akan membatalkan pernikahan ini. Ayah membiayai sekolahmu hanya supaya kamu bisa mencari uang dengan penuh harga diri. Mengapa kamu jadi berubah seperti ini? Aku mohon padamu, aku tidak ingin lagi menjalani hidup susah seperti dulu. Nanti setelah posisiku sudah kuat di keluarga-keluarga Sun, aku pasti akan menjemputmu untuk hidup enak. Dari mana kerabat miskin pihak pengantin wanita itu? Benar-benar memalukan, bahkan tidak pakai setelan jas. Aduh, apa kamu masih tidak mengerti? Dia hanya datang untuk menumpang makan. Lihat tampangnya itu, kotor sekali. Mungkin aku benar-benar membuat malu Dandan. Jika dia tidak mengakuiku, itu sangat bisa dimaklumi. Dandan, dari mana asal kerabatmu yang dekil ini? Sangat tidak punya etika. Ibu, dia itu kerabat jauhku, dia akan pergi setelah makan. Tidak boleh. Pergi sekarang juga. Putraku baru saja mendapat jabatan penting, dia dipromosikan menjadi manajer. Presiden Qin juga akan datang menghadiri pernikahan ini. Aku tidak ingin tua bangka tak berguna ini menyinggung Presiden Qin dan tamu terhormat lainnya. Bu, aku akan mengatur tempat makannya di pojok. Sudah pasti dia tidak akan menyinggung para tamu terhormat. Sudahlah, tidak usah. Dandan, bisa melihatmu menikah dengan mata kepalaku sendiri. Aku sudah merasa sangat puas. Semoga kamu bahagia. Dandan cepatlah. Pembawa acara harus segera menyiapkan upacaranya. Ayah tidak lelah. Meskipun ayah harus merasakan penderitaan sebanyak apapun, ini semua layak. Ayah, tenang saja. Setelah studiku sukses nanti, aku akan berbakti padamu, membelikanmu rumah besar di kota, dan membawamu ke sana untuk menikmati masa tua. Dandan, karena menurutmu identitas ayah ini mempermalukanmu, maka mulai sekarang, aku tidak akan lagi muncul di hadapanmu. Presiden Qin, jamuan pernikahan manajer Sun ada di depan sana. Mungkin saja kali ini, kita benar-benar bisa mendapatkan kabar tentang ayah angkatmu. Ya, aku harap kali ini tidak membuatku kecewa.
Ayah angkat. Nak, tidak bisa. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Ayah angkat. Siapa kamu? Aku adalah Jingjing. Paman menyelamatkanku 20 tahun yang lalu. Jingjing. Anak ini gawat. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Mana keluarganya? Ya, saya di sini. Pasien kehilangan banyak darah. Perlu segera dioperasi. Cepat pergi bayar biayanya. Baik. Kak, Kenapa kamu sok jadi pahlawan segala? Memangnya kamu punya uang? Dasar. Nih. Ingat kembalikan padaku ya. baik. Gadis kecil, apa kamu punya nomor telepon orang tuamu? Paman, aku tidak punya ayah, tapi bisakah paman menjadi ayahku? Paman sudah punya anak perempuan. Begini saja, kamu cepatlah sembuh, dan aku akan menjadi ayah angkatmu. Bagaimana? Ayah angkat, namaku Jingjing. Pintarnya. Halo? Daciang, gawat, istrimu pingsan. Apa? Ayah angkat, Oh, Jingjing. Kamu sudah tumbuh besar sekali. Ayah angkat. Setelah menyelamatkanku saat itu, paman pergi begitu saja, tanpa meninggalkan kontak sama sekali. Lalu aku ikut keluargaku ke luar negeri. Setelah pulang ke negara ini bulan ini, aku terus mencari paman. Hari ini akhirnya aku bisa bertemu paman lagi. Aduh. Badanku kotor. Jangan sampai mengotori pakaianmu. Tidak apa, tidak kotor kok. Sama sekali tidak kotor. Paman sudah hidup menderita selama bertahun-tahun. CO, apa kita masih akan menghadiri pesta pernikahan manajer Sun? Tidak jadi. Tidak usah pergi. Ayah angkat sudah ditemukan. Ayah angkat. Mari kita pulang. Ayo. Putraku, sekarang sudah jam 6. Presiden kalian kenapa dia belum datang juga? Presiden Qin ada urusan jadi tidak bisa datang. Sekretaris Kak King dari Presiden Qin memberitahuku. Presiden Qin mendadak ada urusan dan batal datang. Presiden Qin orang yang sangat sibuk, kita tidak bisa apa-apa. Oh iya, kerabat jauhmu yang tadi? Dia seorang kuli bangunan kan? Benar, dia bekerja di lokasi konstruksi dan juga bisa merenovasi rumah. Pas sekali, rumah pengantin yang kubelikan untuk kalian, masih ada beberapa detail yang belum selesai direnovasi. Panggil dia kemari untuk mengerjakannya, tidak masalah, kan? Bu, ibu tenang saja. Hal kecil seperti ini serahkan saja padaku. Halo Presiden Qin, halo Tuan Besar. Oh, iya. Baiklah. Ayah angkat, ini pengurus rumah Mbak Fang. Nanti kalau Anda perlu bantuan apapun, bicaralah padanya. Mbak Fang. Tuan Besar, silakan beri perintah jika Anda butuh sesuatu. Baiklah. Omong-omong Tuan Besar, Presiden Qin ini sering kali menyebut-nyebut tentang Anda kepada kami. Di lantai atas ada satu kamar kosong yang khusus disiapkan untuk Anda. Ayo kita pergi melihatnya. Baiklah. Ayo. Mari, Tuan Besar, silakan Anda coba. Apakah Anda menyukai tempat tidur ini? Aduh, pakaianku sangat kotor. Nanti kasurnya jadi kotor. Astaga, ayah angkat. Tapi ini, Tempat tidur dibeli memang untuk ditiduri. Kalau kotor kan bisa dicuci. Baju tidur baru juga sudah kusuruh orang membelinya. Sebentar lagi akan sampai. Bagaimana rasanya tempat tidur ini? Jingjing, kenapa kamu begitu baik padaku? Meskipun aku selalu memanggilmu ayah angkat, tapi aku, sejak kecil, tidak memiliki ayah kandung. Aku juga sudah menganggapmu seperti ayah kandungku sendiri. Jadi bukankah sudah seharusnya seorang anak berbakti pada ayahnya sendiri? Jingjing, aku juga pasti akan menganggapmu seperti putri kandungku sendiri. Presiden Qin, Tuan Besar, makan malam sudah disiapkan. Mari kita pergi makan. Ayo pergi.
Halo? Ya. Rumah baruku akan direnovasi 2 hari ini. Aku butuh kuli renovasi. 2 hari ini ayah sempatkanlah untuk datang kemari. Saat aku tidak berguna, kamu mengusirku dari lokasi pernikahan. Sekarang saat aku dibutuhkan, kamu baru mengingat ayahmu ini. Ayah juga punya harga diri. Ayah tidak mau pergi. Ayah tidak mau pergi. Ayah, aku tahu ayah masih marah. Tapi tolong mengertilah posisiku. Aku berasal dari desa. Aku harus terus menyenangkan mereka, hanya untuk bisa menikah dengan keluarga Sun. Hidupku juga tidak mudah. Jika ayah tidak membantuku, maka tidak ada lagi yang bisa membantuku. Aku janji, nanti setelah posisiku sudah stabil, aku pasti akan berbakti padamu dengan baik. Kesalahan mendasar seperti ini masih saja kamu lakukan. Sudah berapa lama kamu ikut denganku? Apa kamu tahu perusahaan telah mengalami kerugian berapa banyak? Jing Jing, Ayah angkat. Anda, ini maksudnya. aku pergi dulu. Bisakah Bapak tinggal beberapa hari lagi? Dan ada perlu denganku? Aku akan pergi membantunya mengurus hal itu sebentar. Kalau begitu, biarkan saya mengantar Anda. Tidak usah, tidak usah. Kalian sangat sibuk. Wucing, antar dia sekarang cepat. Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Jika bukan karena kemampuan renovasimu yang lumayan, aku tidak akan membiarkan orang kelas rendah yang bau dan kotor sepertimu ini melangkahkan kaki ke rumah kami. Jangan bergerak. Lihat tanganmu yang sangat kotor itu. Jangan masuk sebelum mencucinya sampai bersih. Sabar, sabar. Sabarlah. Mencucinya sampai bersih juga, demi kebaikanmu. Nah, ini baru lumayan. Lihat tanganmu tadi. Di sela-sela pecahannya penuh dengan lumpur. Luka pecah-pecah ini, semuanya didapat setelah bertahun-tahun. Aku memindahkan semen di lokasi konstruksi. Putriku dulu pernah berkata padaku bahwa dia akan membelikanku salep terbaik di dunia untuk mengobatiku. Lalu di mana putrimu itu sekarang? Karena ada renovasi selama beberapa hari ini, kamu tinggal saja di rumah kami. Di sini ada tempat tidur, kamu atur saja sendiri. Lalu, selain untuk renovasi, kamu sama sekali dilarang keluar. Kalau mau ke kamar mandi, pergilah ke toilet umum di luar sana. Mengerti? Tubuhmu kotor, bersabarlah dan gunakan saja yang ada. Astaga, ayah angkat. Tempat tidur dibeli. Memang untuk ditiduri? Kalau kotor kan bisa dicuci. Padahal, sama-sama putriku, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Dan, sepertinya kamu tidak butuh ayah lagi nantinya. Ayah sudah menukar uang simpanan bertahun-tahun ini. Dengan uang kertas baru, simpanlah ini untuk mahar pernikahanmu nanti. Jaudan, apa kamu melihat uang di atas mejaku? Sejumlah $20.000? Tidak. Uangnya hilang? Benar, uang itu baru saja aku ambil. Jangan-jangan. Sudah dicuri orang? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Aku tidak melihat uang itu. Hanya ada satu orang asing yang datang ke rumah ini. Dasar kamu orang desa miskin. Siapa lagi kalau bukan kamu pelakunya? Aku peringatkan kamu. Segera serahkan uangnya. Meskipun aku miskin, tapi orang miskin pun punya harga diri. Semiskin apapun aku tidak akan mengambil uang orang lain. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada Zhao Dan. Jika kamu menyerahkan uangnya sekarang,
Ibu tidak akan mempermasalahkan tanggung jawabmu lagi. Dia tidak percaya padaku? Bahkan kamu juga tidak percaya padaku? Atas dasar apa tidak dipermasalahkan? Aku beritahu kamu. Jika aku menemukan buktinya hari ini, aku pasti akan menyeret pencuri tak tahu malu ini ke kantor polisi. Tubuhnya terlalu kotor. Pergi geledah dia? Kenapa kamu masih melamun saja? Haruskah aku yang melakukannya sendiri? Oh, Kamu ingin menggeledaku? menggeledahmu juga dilakukan untuk membuktikan kesucianmu. Jika kamu benar-benar tidak mencuri uangnya, digeledah sebentar saja, tidak akan merugikanmu sama sekali. Tidak perlu kalian geledah. Aku akan melakukannya sendiri. Ada tidak? Lihatlah. Tidak ada. Apa ini sudah cukup? Tidak ada di badan? Mungkin saja disembunyikan di tempat lain. Jangan sentuh barang-barangku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bilang kamu tidak mencuri? Lalu apa ini? Kembalikan uangnya padaku. Ini adalah mas kawin yang aku siapkan untuk putriku. Bicara kosong. Mahar milikmu tidak kamu masukkan ke rekening bank, tapi kamu bawa-bawa? Kamu percaya tidak? Aku akan panggil polisi sekarang juga. Jangan mencari-cari alasan. Kamu hanya seorang kuli bangunan. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Ya? Saya memang kuli bangunan. Karena itu uang ini, selama bertahun-tahun di proyek, saat haus, saya minum air keran, saat lapar, saya hanya makan sedikit mantau. Ini hasil tabungan keping demi keping. Putriku tidak pulang selama 3 tahun, maka saya menabung selama 3 tahun, hanya demi menyiapkan mahar untuk putriku, agar dia bisa tetap bermartabat. Ibu, biarkan saja dia pergi. Bicara sampah apa itu? Uang saja berani dia curi? Jangan-jangan, masih ada barang lain yang dia curi. Jaudan, apa benar dia hanya memiliki hubungan kerabat jauh denganmu? Di antara kalian berdua, kenapa bisa ada foto mesra seperti ini? Aku tidak mengecewakan ayah. Ya. Leluhur keluarga jauh kami, pastilah merasa bangga. Ayah, jangan lakukan pekerjaan berat lagi. Aku tidak keberatan untuk berhenti sekolah saja. Aku tidak ingin melihatmu sesusah ini. Anak bodoh, ayah tidak lelah. Aku akan berbakti padamu. Aku akan pergi ke kota dan membelikanmu rumah besar, menjemputmu untuk hidup bahagia. Hahaha. Zaudan, jika kamu masih punya sedikit nurani, katakan padanya, apa sebenarnya hubungan antara aku dan kamu? Ayo katakan. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Apa hubungan yang aku miliki denganmu? Hanya seorang pekerja kasar miskin. Bahkan jika di antara kita pernah memiliki sedikit hubungan, itu tidak bisa menutupi perbedaan status yang nyata. Kamu memukulku? Jika aku tidak menyadarkanmu, kamu akan terus menggangguku. Bagaimana jika ibuku tidak senang karena ini? Baik. Baguslah. Aku mengerti maksudmu. Mulai sekarang, kita tidak memiliki hubungan darah apapun. Kamu tetaplah jadi nyonya muda, dan aku akan tetap jadi pekerja kasar. Jaudan, seharusnya kamu bersikap begini sejak awal. Memiliki kerabat miskin seperti itu, hanya akan merendahkan kelasmu dan mempermalukan keluarga-keluarga Sun. Ibu benar sekali. Ibu tenang saja. Aku akan segera mengusirnya, lalu mencari tukang renovasi baru untuk ibu. Apa yang kamu lakukan? Uang ini mungkin saja hasil curianmu. Boleh saja pergi, tapi jangan harap bisa membawa uang sebesar pun. Kamu. Tidak dengar apa kata ibuku? Cepat pergi. Pergi. Ibu, letakkan saja itu di meja. Uang sejumlah $20.000 sudah aku transfer ke kartumu ya. Sayang, apa kamu yang mengambil uang itu? Aku sudah menyuruh orang untuk mencari tahu mengenai apa yang disukai oleh Presiden Qin. Jika bisa mendapatkan hatinya, keluarga kita akan menjadi sangat kaya dan sukses.
Lalu bagaimana hasil pencarianmu? Katanya dia telah menemukan ayah angkatnya. Jika kita mendekati ayah angkatnya dan mengambil hatinya, maka dengan begitu kita bisa mendapatkan perhatian dari Presiden Qin. Putraku, tenang saja. Kami pasti akan memberikan segala dukungan untuk rencanamu. Besok ya, kita pasti akan mengambil hati ayah angkat Presiden Qin. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu itu ke depannya, jangan bersikap terlalu panik dan gaduh. Putraku mengambil uang untuk urusan yang penting. Tapi, bukankah kita sudah salah paham padanya? 20.000 dolar itu, bagaimana kalau kita kembalikan saja padanya? Kenapa kalau kita salah paham? Meski kali ini dia tidak mencuri, bukan berarti sebelumnya dia tidak mencuri. Kebetulan sekali, uang 20.000 dolar itu cukup bagiku untuk pergi ke salon kecantikan dan melakukan 1 kali perawatan. Aku akan menuruti semua kata ibu. Ibu, kalau uangnya tidak cukup, akan aku transfer lagi nanti. Dia hanyalah saudara jauh dari keluarga kami. Memangnya hubungan apa yang aku miliki denganmu? Dasar kamu kuli bangunan miskin. Meskipun di antara kita masih ada sedikit hubungan kerabat, tapi itu tidak akan bisa menutupi perbedaan status sosial kita yang nyata. Baiklah. Sekarang aku sudah mengerti sepenuhnya. Jika aku tidak segera menyadarkanmu, kamu akan terus menggangguku. Bagaimana jika itu membuat ibuku tidak senang? Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi, dan aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Uang ini jangan-jangan hasil curianmu juga? Boleh saja jika ingin pergi, tapi jangan harap bisa membawa pergi sepeser pun. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Tunggu, kau ini siapa? Siapa yang mengizinkanmu mencuri makan di sini? Bukan. Saya melihat mereka berdua. Selesai makan dan pergi, baru saya datang ke sini. Aku tidak peduli kapan kamu datang. Apakah ini milikmu? Sampai-sampai kamu memakannya? Barang ini milik kedai kami, karena kamu sudah memakan makanan kami. Bukankah seharusnya kamu membayar? Aku tidak akan menarik bayar lebih darimu. Semangkuk mie, $10. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak punya uang. $10 saja. Tidak bisa membayar? Apa aku terlihat bodoh? Kamu pikir aku akan percaya? Bagaimana kalau saya membayarnya dengan sedikit bekerja untuk melunasi hutang ini? Semua uang saya sudah dibawa pergi oleh putri saya. Putrimu benar-benar anak yang berbakti. Bahkan $10 saja tidak ditinggalkan untuk ayahnya. Sudahlah. Ambil dan makanlah. Lagi pula aku juga sedang tidak untung. Terima kasih. Nanti, ingat kembalikan mangkuknya kepadaku. Berhenti. Ayah angkat. Bukankah Anda pergi mencari dandan? Kenapa berakhir telantar di jalan dan makan hal semacam ini? Apakah ada orang yang menindas Anda? Beritahu aku, jika sampai aku tahu siapa yang berani berbuat begitu, aku, Qin Jingjing, akan membuatnya hari ini kehilangan segalanya di kota Jing. Mungkinkah dandan yang telah menindas Anda? Tidak ada yang menindasku, hanya aku saja yang tidak berguna, karena telah mendidik seorang putri durhaka. Apapun yang telah terjadi padamu, tapi sekarang, ada aku di sini. Aku pasti akan berbakti padamu dengan baik. Ayo, kita pulang ke rumah. Beritahu bawahan,
Segera siapkan perjamuan malam. Baik, Presiden Qin. Ayo. Makanlah yang banyak. Kalau kurang masih ada lagi. Ini terlalu banyak, aku tidak akan bisa menghabiskan semuanya. Makanan ini pasti sangat mahal, kan? Tidak mahal. Sama sekali tidak mahal. Asalkan Anda makan dengan lahap dan merasa senang, sebanyak apapun uang yang dikeluarkan, Presiden Qin tidak akan merasa rugi. Makanlah perlahan. Aku akan selalu menemanimu. Baik, aku akan makan. Cobalah yang ini juga. Kamu hanyalah buruh bangunan yang miskin, sedangkan aku adalah nyonya muda keluarga Sun. Aku pasti akan sangat berbakti padamu. CEO. CEO, baru-baru ini manajer Sun mencari tahu tentang hal yang Anda sukai di perusahaan. Hal kecil seperti ini tidak perlu dilaporkan kepadaku. Selain itu, saya mendapati bahwa istri baru Sun Hao ternyata adalah putri kandung ayah angkat Anda, yaitu Zhao Dan. Demi ayah angkat, proyek pembongkaran wilayah kota selatan itu, serahkan padanya untuk diurus. Ingat baik-baik, tidak boleh melakukan pembongkaran paksa. Jika diurus dengan baik, aku akan memberinya promosi jabatan lagi. Baik. Semoga hidup mereka bisa lebih baik, dan bersikap lebih baik juga pada ayah angkatku. Ibu, uang yang dikeluarkan waktu itu ternyata sangat berguna. Presiden Qin mulai memperhatikanku, bahkan memberiku sebuah tugas pembongkaran kota selatan. Ini pekerjaan yang sangat menguntungkan. Aduh, anakku sekarang sudah sukses. Bagian kota selatan itu, bukankah itu tempat asal istrimu? Benar, tapi aku sudah lama tidak kembali ke sana. Tidak masalah, nanti kamu ikut bersamaku kembali untuk urusan pembongkaran. Siapa tahu masalahnya bisa berjalan lebih lancar. Tapi aku... Tidak ada tapi-tapian, pekerjaan anakku sendiri saja tidak bisa kamu bantu sedikit pun, lalu apa gunanya menikahimu? Aku mengerti. Ayah angkat, tidak bisakah tinggal beberapa hari lagi? Aku sungguh berat melepasmu pergi. Ayah angkat sudah keluar rumah selama lebih dari setengah bulan, sudah saatnya untuk pulang. Lagi pula, usia ayah angkat sudah tua, masih lebih terbiasa tinggal di kampung halaman. Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalannya. Baik. Menyetirlah pelan-pelan. Bukankah ini ayahnya sang sarjana yang sudah kembali? Kenapa? Tahun ini pulang cepat sekali? Mungkinkah anak perempuanmu yang sarjana itu berencana untuk menanggung hari tuamu? Guoming, cepat keluar. Lihat siapa yang kembali. Dakyang sudah kembali. Apa putri berbakti kamu itu tidak ikut kembali bersamamu? Dandan sibuk bekerja, dia tidak punya waktu untuk pulang. Sibuk bekerja? Siapa yang kamu coba bohongi? Sesibuk apapun pekerjaannya, masakan sampai 3 tahun tidak pernah pulang sekalipun? Mungkin setelah sukses di luar sana, dia tidak akan pernah kembali lagi, kan? Aduh, minggir kamu. Aku mau masuk. Guoming, lihat adik kesayanganmu itu, kata-kataku membuatnya tersinggung, dan dia bahkan mendorongku. Untung saja, waktu itu aku tidak meminjamkan uang padamu. Anak perempuan itu bilang, kalau sudah sukses dia akan berbakti padaku, tapi menurutku, bahkan kamu sebagai ayah kandungnya saja tidak mau dia akui, memangnya apa gunanya punya kesuksesan? Tutup mulutmu. Aku beritahu kamu, seburuk apapun putriku, dia masih jauh lebih hebat daripada putramu yang hanya lulusan SMP itu. Atas dasar apa kamu menghina putraku? Putraku setiap hari raya selalu datang menemuiku, sedangkan putri kurang ajarmu itu, pernahkah dia mengunjungimu sekalipun? Benar sekali. Apa gunanya punya kemampuan tapi tidak tahu diri? Kalau dia memang hebat, suruhlah putrimu pulang menemuimu. Lihat, putriku sudah pulang.
Jalan. Suamiku, aku tidak mengerti soal masalah pembongkaran ini. Bolehkah aku menunggu di dalam mobil saja? Jangan banyak bicara. Jika kamu tidak muncul, untuk apa aku mengajakmu ke sini? Ayo. Dandan, kenapa hari ini kamu sempat pulang? Apakah kamu sengaja datang menjengukku? Siapa juga yang mau menjenguk barang tua seperti kamu? Perusahaan kami akan membongkar area ini. Aku dan Dandan hanya sedang dalam perjalanan dinas saja. Dibongkar? Setelah dibongkar, kami mau tinggal di mana? Dandan, Bibi sudah tahu kamu pasti akan sukses, karena kamu yang mengurus pembongkaran di sini. Bisakah berikan keluarga kami uang ganti rugi yang lebih banyak? Ini kerabatmu? Mengenai jumlah uang ganti ruginya, itu tetap bergantung pada kebijakan perusahaan suamiku. Aduh, Dandan, kita semua ini keluarga. Kamu jangan menolak begitu. Semua ini kan hanya tergantung satu kata dari menantu kita saja. Benar sekali, keluarga kami sudah banyak membantumu. Kamu mungkin tidak tahu, tapi ayahmu sangat paham soal itu. Benar kan, Dakiang? Apa? Gembel ini adalah ayahmu? Apa? Orang udik ini adalah ayahmu? Suamiku, tidak seperti yang kamu bayangkan. Pak Tua, kamu adalah ayah Dandan. Tadi kamu sesumbar, mengatakan putrimu datang menemuimu. Ternyata putrimu di sana, sama sekali tidak menganggapmu sebagai ayahnya. Kalian semua diam. Suamiku, aku tidak sengaja merahasiakannya darimu. Aku hanya takut, kamu tidak akan mencintaiku, makanya aku. Seandainya tahu keluargamu punya seorang ayah yang memalukan, seperti dia, aku tidak akan menikahimu. Cerai, kita pulang sekarang dan cerai. Suamiku, aku mohon padamu, tolong jangan ceraikan aku, ya? Dandan, jangan memohon padanya. Aku yang membesarkanmu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu jadi tidak punya harga diri seperti ini? Ayah tahu apa? Ayah pikir aku senang lahir di keluarga miskin seperti ini? Ayah tidak punya kemampuan dan pendidikan. Seumur hidup tidak bisa mengubah nasib. Aku mengejar apa yang kuinginkan? Apa salah jika aku mengubah hidupku sendiri? Ternyata, selama ini, begitulah pemikiranmu. Suamiku, aku berani menjamin padamu, mulai sekarang, aku akan memutus hubungan dengannya. Percayalah padaku. Aku putus hubungan dengannya sebagai ayah dan anak. Pergi. Memutus hubungan ayah dan anak? Aku punya ide. Suamiku, dia adalah ayahku, maka uang ganti rugi penggusuran ini tentu saja juga milikku. Nanti, aku akan menyerahkan semua uangnya padamu. Maafkan aku ya. Baiklah. Kalau begitu kamu sendiri yang pimpin penggusurannya. Tepat sekali untuk memberikan pelajaran pada yang lain. Mulailah dari bangunan ini. Jangan. Rumah tua ini adalah satu-satunya kenanganku. Jika kamu menggusurnya, aku akan tinggal di mana? Tidak punya tempat tinggal? Tinggal saja di bawah jembatan. Hancurkan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan ayah angkat. Di sana sekarang. Mungkin beliau tidak suka kehidupan kota dan merasa di desa lebih bebas. Tapi aku takut dia diganggu orang dan hidup menderita. Bagaimana kalau begini, CEO? Kita ubah rumah beliau di kampung halaman menjadi sebuah villa pedesaan. Dengan begitu, dia akan tinggal dengan lebih nyaman dan memudahkanmu untuk menjenguknya. Ide yang bagus. Segera siapkan mobil. Kita pergi sekarang juga. Jangan lakukan ini. Dandan. Tunggu apa lagi? Bukankah kamu sendiri yang akan memimpin pembongkaran ini? Tim pembongkaran, dengarkan. Bangunan di hadapanku ini. Langsung hancurkan saja. Ayo. Dandan, apakah kamu lupa? Kamu itu tumbuh besar di rumah tua ini. Di dalam sini, ada kenangan seluruh keluarga kita. Bagaimana mungkin kamu tega menghancurkannya? Ayah sendiri yang bilang,
Aku sudah tumbuh besar. Setelah dewasa, tentu saja aku harus menatap ke depan. Benda tua seperti ini, jika dibuang, mungkin akan lebih baik untukku. Jadi, orang tua seperti aku ini juga bagian yang akan kamu buang? Jangan dihancurkan, jangan hancurkan. Dandan, ayah memohon padamu, ayah cuma punya satu bangunan rumah ini saja. Jika kamu menghancurkannya, sama saja dengan membuat ayah tiada. Jangan dihancurkan, jangan dihancurkan. Berhenti sekarang juga. Jangan dihancurkan. Aku memohon kepada kalian, berhenti. Rumahku, berhentilah. Tidak dihancurkan? Kalau tidak dihancurkan, ganti ruginya bayar pakai apa? Berhentilah. Jangan hancurkan. Ya, Berhentilah. Jangan terima hancurkan, sajalah aku nasibmu. mohon. Ayah sudah tua, rumah ini kelak akan menjadi milikku. Aku hanya memilih untuk mengambilnya lebih awal. Orang-orang, seret dia pergi. Jangan teruskan pembongkaran ini. Berhentilah. Jangan lakukan itu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Jangan hancurkan. Saya mohon pada kalian. Berhenti. Jangan hancurkan rumahku. Berhenti. Halo Kak Ching. Mengenai tugas yang diberikan oleh Presiden Qin, bagaimana perkembangannya? Apa warga desa sudah kooperatif? Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan dari Presiden Qin. Para warga desa sangat kooperatif. Kami sedang membongkar rumah yang pertama. Baiklah, selalu ingat pesan dari Presiden Qin. Sama Tolong sekali hentikan tidak ini. boleh dipaksa. Jangan sampai memancing kemarahan warga. Bos, Dakyang ini sangat keras kepala. Jika Anda ingin dia menandatangani kontrak itu, Anda harus punya sedikit siasat. Apa rencanamu? Zhao Dakyang ini, Hentikan. dia sangat menjunjung tinggi bakti. Rumahku. Jika Anda menggunakan makam leluhurnya untuk mengancam dia pasti akan mau menandatanganinya. Fangzi, ini tidak benar. Makam leluhur Zhao Dakyang itu adalah makam leluhurku juga. Ini tidak pantas. Apa orang yang masih hidup lebih penting? Atau orang yang sudah tiada? Ide yang bagus. Setelah rumahmu digusur nanti, aku akan memberimu tambahan $100.000. $100.000? Ayo, mari bos. Saya sendiri yang akan menunjukkan jalannya. Jangan digali. Ini adalah leluhur dari keluarga Zhao. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Dandan, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu membawa orang asing untuk menggali makam leluhur keluarga kita. Apa kamu masih punya hati? Ayah, apa yang paman dan yang lainnya katakan itu benar? Orang yang sudah tiada ini, mana mungkin lebih penting daripada orang yang masih hidup? Gali. Tapi, yang terkubur di dalam makam ini adalah leluhur keluarga-keluarga Zhao kita semua. Aku mohon kepadamu, lepaskanlah mereka. Biarkan mereka tenang. Entah kenapa, perasaanku hari ini begitu tidak tenang. Tidak bisa begini, aku harus mengemudi lebih cepat, agar bisa segera menemui ayah angkatku. Ayah, aku sarankan kepadamu, sebaiknya setujui saja pengosongan lahan ini. Jika tidak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa bicara omong kosong dengan pria tua ini? Hancurkan satu makamnya saja dan dia akan langsung tunduk. Kalau begitu gali saja lewat tubuhku. Direktur Sun, pria tua ini menghalangi di sini. Jika satu hantaman bulldozer ini mengenainya, bagaimana kalau terjadi hal buruk padanya? Barang tua ini terlalu terbawa emosi. Kalau sampai dia terluka atau tiada, kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada perusahaan. Bagaimana kalau aku coba membujuknya lagi? Bagaimanapun juga, aku adalah putrinya. Benar juga. Kamu adalah putrinya. Kalaupun dia sampai celaka, kamu sebagai pihak yang bersangkutan tinggal tanda tangani surat kesepakatan damai. Bukankah itu beres? Tidak mau? Aku bersedia. Sudah dengar? Jika barang tua ini celaka, itu jadi tanggung jawabku. Dorong sekarang. Baik, cepat maju. Jangan digali. Ini adalah makam leluhurku.
Kalian tidak boleh menggali makam leluhurku. Jangan ganggu makam leluhurku. Jangan digali. Berhenti. Siapa yang berani merundung ayah angkatku? Siapa kamu? Dasar wanita tak tahu malu, beraninya mencampuri urusanku. Percaya atau tidak, aku akan memberimu pelajaran sekarang. Setahu saya, area pengungsian ini berada di bawah wewenang Kin Group dan menjadi tanggung jawab manajer Sun Hao. Di mana orangnya? Akulah Sun Hao. Kamu mencari tahu tentang kabarku? Tiba-tiba mendekatiku. Kamu sangat cantik. Bagaimana jika aku memberimu kesempatan untuk melayaniku? Dasar pria, tak tahu malu. Wanita sialan. Tidak ada wanita yang berani memukulku. Zhao Daqiang adalah ayah angkatmu kan? Dua wanita hina? Hari ini aku akan memberi kalian sedikit pelajaran. Cepat ke sini. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh Jingjing. Lakukan ini di depan orang tua itu. Habisi harga diri putri angkatnya. Ayah angkat? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kamu berani menyentuhku? Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku tahu hanyalah, sebentar lagi kamu akan sangat menikmatinya. Apa kamu tidak takut akan pembalasanku? Hahaha. Pembalasan dari seorang anak angkat kuli bangunan? Apa maksudnya kamu akan menggunakan tubuhmu untuk membalasku di atas ranjang? Sun Hao, saya mohon kepada Anda. Jangan sentuh putri saya. Lampiaskan saja amarah Anda pada saya. Dan, demi segala kasih sayang yang aku berikan selama bertahun-tahun dalam membesarkanmu, tolonglah Jingjing. Hah? Ayolah, begini, aku berjanji. Nantinya aku tidak akan pernah mengganggumu lagi, tapi hidup Jingjing tidak boleh hancur begitu saja. Ayah angkat. Bagimu, dia jauh lebih penting daripada aku. Orang tua tak berguna, nyawamu saja. Bahkan putri kandungmu tidak memedulikannya. Tapi kamu masih memohon padanya? Biar ku beritahu ya. Dia hanya mau mendengarkanku. Benarkan sayang? Tentu saja. Zhao Dan, kamu benar-benar membuatku kecewa. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi putri dari ayah angkat. Apa urusannya denganmu? Jingjing, sudah. Jangan katakan apa-apa lagi. Jangan menyinggung mereka. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan mereka menindasku. Ayah angkat? Anak angkat apa? Atau pemuas nafsu? Kamu. Kamu punya wajah yang cantik. Bagaimana mungkin orang tua ini bisa memuaskanmu? Tutup mulut kotor itu. Asal tahu saja, kalau kamu berlutut sekarang, aku akan melepaskanmu dengan lembut. Kalau tidak, menyuruhku berlutut? Kamu tidak selevel denganku. Kamu semakin melonjak ya. Orang-orang, cepat tahan dia. Kalian mau apa? Ayah angkat. Apa yang kalian lakukan? Apa mau kalian? Sun Hao. Grup Huanyu memiliki aturan yang jelas. Penggusuran harus mengikuti kemauan rakyat, tidak boleh ada pembongkaran paksa. Kamu sudah menyalahgunakan kekuasaan, melakukan pembongkaran paksa, dan menindas rakyat kecil. Apa kamu tidak takut grup Huanyu akan memecatmu? Atasanku itu adalah Pak Wu. Pak Wu itu orang kepercayaan Presiden Qin. Aku beritahu ya, jika menyinggungku, lihat saja bagaimana kamu bisa bertahan di kota Jing. Pak Wu? Wu Qing? Kamu, beraninya kamu menyebut nama Pak Wu dengan lancang? Baguslah. Demi dia, aku juga akan membuatmu merasakan akibatnya. Orang-orang, cepat tahan dia. Sun Hao, jangan sentuh Jingjing, cepat lepaskan aku. Tua bangka, sepertinya kita berjodoh. Satu anak angkat, dan satu anak kandung. Keduanya ada di genggaman. Seorang Sun Hao. Memangnya kamu pantas menginginkanku? Aku beri kamu satu kesempatan. Minta maaf pada ayah angkat, maka aku akan melepaskanmu. Hahaha. Coba saja lepaskan aku. Dasar wanita tak tahu malu. Saat Pak Wu tiba, aku pasti akan menghabisimu. Pak Wu ya? Halo, Wu Qing. Aku beri waktu 3 menit, segera kemari sekarang juga. Gawat, Presiden Qin sedang murka. Halo, cepat. Kecepatan maksimal, lokasi pembongkaran wilayah selatan kota, cepat. Kamu bisa memanggil Pak Wu. Mau menipu siapa dengan memanfaatkan nama besar orang lain? Mari kalian, tahan dia. Jingjing. Sun Hao, jangan macam-macam. Ternyata kamu galak juga ya. Aku suka sikap menantang seperti ini. Semoga saja saat kita bersama kamu juga tetap bersemangat. Ah, cuy. Jingjing. Lepaskan dia. Berani sekali kamu ya? Sun Hao, dasar sampah. Kalau berani hadapi aku. Aku peringatkan kamu, jangan sampai kamu menyesali perbuatanmu sendiri.
Masih berani membantah ya? Apa perlu aku buat kamu malu di depan umum sekarang? Hentikan. Berani sekali kamu. Bukankah Presiden Qin sudah berpesan, dilarang membongkar paksa, dilarang membongkar paksa? Apakah kamu tidak bisa mendengarkan kata-kata saya? Akan kuhabisi kamu. Tunggu sebentar, Pak Wu. Rumah yang akan dibongkar ini bukanlah milik orang lain, ini adalah rumahku sendiri, dan aku sudah menyetujuinya. Aku tidak setuju. Enya, apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Jingjing, Anda tidak apa-apa? Wucing, inikah anak buah hasil didikan Anda? Mohon maaf Pak Tua, saya kurang tegas dalam mendidik mereka. Begini saja, saya mewakili grup Huanyu meminta maaf kepada Anda, dan akan mengabulkan semua permintaan Anda. Lalu mengenai rumah saya, bisakah tidak dibongkar? Tentu saja bisa. Saya umumkan di sini, siapapun yang berani membongkar paksa setelah ini, maka dia akan menjadi musuh grup Huanyu. Tidak hanya itu, aku mau Sun Hao dan Zhao, dan berdua berlutut secara langsung untuk meminta maaf kepada ayah angkat. Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah sekretaris dari Presiden Qin, aku sedang menyampaikan keinginannya, apa kamu berani melanggar perintahnya? Tidak berani. Aku tidak berani. Aku akan segera minta maaf. Maafkan aku bersalah. Aku bilang berlutut. Berlutut. Maaf, aku bersalah. Jangan takut, ayah angkat. Ada Pak Wu di sini. Mereka tidak akan berani menindas kita. Apa kamu masih ingin menghukum mereka lagi? Masalah hari ini, lupakan saja. Anggap saja mulai sekarang aku tidak punya anak perempuan itu lagi. Ayah, Mari kita pergi. Apa identitas anak angkat ayahmu? Kenapa hanya dengan satu telepon, Pak Wu langsung datang ke sini? tidak peduli apapun identitasnya, orang yang bisa memerintah Pak Wu hanyalah ketua direktur Presiden Qin. Dia hanya seorang wanita, tidak mungkin dia adalah Presiden Qin kan? Benar. Presiden Qin pasti orang yang berwibawa. Sama sekali tidak mungkin wanita tak tahu malu itu. Jika bukan karena dia hari ini, penggusuran ini tidak akan mengalami begitu banyak kendala. Ini semua salah dua orang sampah ini, yang membuatku sangat terhina. Setelah aku mendapatkan koneksi dengan Presiden Qin, aku pasti akan menghabisinya. Sampaikan perintah ini. Besok adalah hari ayah. Aku ingin di kota Jing menggelar perjamuan ulang tahun untuk ayah angkat dan mengumumkan identitasnya. Baik, Presiden Qin. Ayah angkat, setelah besok lewat, tidak akan ada lagi yang berani menindas atau menghina Anda. Ayah angkat, aku akan membawa Anda membeli beberapa pakaian baru. Lihatlah pakaian yang Anda kenakan ini sudah lama. Aduh, Jingjing, menurutku, sebaiknya kamu jangan menghamburkan uang. Ayah angkat sudah setua ini. Pakai apa saja tidak masalah. Tidak boleh, aku tidak peduli. Jika Anda tidak setuju berarti Anda meremehkanku, aku akan merasa sedih. Kamu ini. Lagi pula, besok ada perjamuan ulang tahun, masa tidak punya pakaian baru? Mana bisa begitu? Aduh anak ini. Aku benar-benar tidak bisa membantahmu. Ayo pergi. Ini bagus, cocok untuk Anda. Jingjing, pakaian di sini sangat mahal. Saya takut tidak akan terbiasa memakainya. Aduh, Anda tidak perlu mengkhawatirkan itu. Mal ini milikku, selama Anda suka saja sudah cukup. Iya kan? Halo Anda berdua, apa ada yang bisa saya bantu? Pak Bantang? Jakuan? Sedang apa kamu di sini? Untuk apa kamu datang ke tempat ini? Kenapa kamu ada di sini? Untuk apa kamu ke sini? Tadi aku menelepon ayahmu, dia ada menyebut namamu. Oh, ternyata kamu bekerja di sini ya, ha? Jingjing, ini adalah anak dari kakak tertuaku, Zhao Quan. Zhao Quan, ini adalah putri angkatku, Jingjing. Jangan sok akrab denganku. Cepat pergi dari sini jika tidak ada urusan. Jangan ganggu aku melayani pelanggan lain. Berikan padaku. Ini, kenapa bicara begitu? Ini putri angkatku. Dia ingin membelikanku baju. Aku baru saja ingin mencoba baju ini. Mencoba? Apa kamu tahu berapa harga setelan baju ini? $100.000?
Memangnya kamu sanggup membelinya? Masih berani mencoba? Apa begini cara kalian? Melayani pelanggan? Nona, hanya orang yang mampu membeli yang bisa disebut pelanggan. Dia hanyalah orang desa miskin, bahkan bekerja seumur hidup pun, dia tidak akan mungkin sanggup menjadi pelanggan di toko kami. Cuma $100.000. Asal ayah angkatku mau, seluruh pusat perbelanjaan ini bisa dia beli. Jangan sombong, hah? Mana mungkin aku tidak mengenalnya? Di seluruh keluarga kami, dialah kerabat yang paling miskin. Sepanjang tahun, dompetnya bahkan tidak punya koin sedikit pun, tapi masih bermimpi ingin beli baju di sini. Mimpilah sana. Setauku moto pusat perbelanjaan ini adalah pelanggan adalah raja, tidak seharusnya menilai orang dari penampilannya saja. Kamu bekerja di sini, apa kamu tidak pernah ikut pelatihan? Mana manajer? Panggil manajer kalian ke sini, biar aku tanya dia langsung. Apa yang terjadi di sini? Nah, manajernya, panggil dia keluar. Aku ingin bertanya langsung padanya. Hei kamu, Apa yang terjadi? aduh. Manajer, Anda sudah datang? Tidak ada apa-apa, kedua orang ini hanya membuat keributan, sudah tidak mampu beli baju, tapi tetap saja mencari masalah, saya sedang menasihati mereka dengan sabar. Pelanggan sekalian, menurut saya sih, standar harga toko kami mungkin tidak mampu Anda sanggupi. Tidak perlu hanya demi harga diri. Anda memaksakan diri agar terlihat kaya, bukankah begitu? Hah? Jing, bagaimana kalau kita pindah ke toko lain saja? Begitu dong, jadi orang miskin harus tahu diri. Begini saja, dengan berat hati aku beritahu kamu, di mana tempat yang seharusnya kamu datangi, keluar dari sini lalu belok kiri, di bawah jembatan layang, $30 dapat 2 potong, itu baru cocok dengan identitasmu. Hah? Hahaha. Silakan pergi, kalau tidak mampu, jangan permalukan diri sendiri. Bagus sekali. Kalian semua merasa ayah angkatku tidak mampu membelikan? Maka aku akan membelinya untuk kalian lihat. Semua barang di sini. Bungkus semuanya untukku. Semuanya, pakaian di tempat ini total nilainya mencapai $10 juta lebih. Tepat sekali. Hahaha. Manajer, saya beritahu Anda ya. Orang ini adalah paman saya, dia hanya kuli bangunan miskin. Setiap hari bekerja di proyek sampai kelelahan, makan saja susah. Apalagi beli pakaian. Kancing baju kecil di toko kita ini pun dia tidak akan sanggup beli. Gadis kecil, usiamu masih muda, tapi bicaramu besar sekali ya. Menyuruh kami membungkus pakaian seharga $10 juta, apa kamu sengaja ingin mempermainkan kami? Manajer, karena mereka berdua tidak tahu aturan, kita tidak perlu sungkan lagi. Panggil satpam dan usir mereka berdua keluar. Satpam, cepat ke sini. Ada orang yang buat keributan. Siapa yang berani membuat keributan di mal milik grup Huanyu? Percaya atau tidak, aku akan melempar kalian keluar. Jing, jangan takut ya. Ayah angkat akan melindungimu. Membuat keributan? Aku benar-benar tidak tahu kalau pelanggan yang datang ke mal untuk belanja secara normal bisa difitnah sebagai pembuat keributan. Sepertinya pelatihan staf mal ini punya masalah yang sangat besar. Begitu bicara kamu langsung bilang ingin membeli seluruh isi toko, semua pakaiannya. Kalau bukan ingin membuat kekacauan, lalu apa? Hanya membuat kekacauan atau benar-benar membeli? Anda bisa tahu setelah menggesek kartu ini, kan? Kartu ini terlihat sangat aneh ya. Mengapa saya belum pernah melihatnya? Oh. Manajer. Bagus ya. Anda mengerjai. Saya lagi. Kartu ini sama sekali tidak bisa digunakan. Mungkinkah Anda tidak bisa menggeseknya? Karena level kartu saya terlalu tinggi, sedangkan akses mesin Anda terlalu rendah, sehingga tidak bisa mengenalnya. Apa kamu pikir aku akan mempercayaimu lagi? Serang dia. Tingkatan tertinggi di mal, kartu berlian hitam tertinggi telah muncul. Semuanya, ikut saya pergi menyambut tamu kehormatan. Apa yang kalian lakukan? Hei, kamu. Paman, coba kamu pikir, dulu meski miskin, tapi kamu tidak suka membual. Sekarang malah sebaliknya, mengangkat anak perempuan seperti ini, reputasi masa tuamu akan hancur. Singkirkan tangan kotormu dari hadapanku. Berhenti bersikap sok, kebohonganmu sudah terbongkar, masih mau acting? Apa kamu punya rasa malu? Kalian berdua orang kampung. Biar ku beritahu kenyataannya. Mesin gesek ini tidak bisa membaca kartu sembarangan. Ini hanya untuk kartu berlian hitam utama mal kami. Jangan katakan padaku kalau kartu punyamu itu adalah salah satunya. Setidaknya kamu punya pandangan yang bagus. Kartu ini memang kartu berlian hitam utama. Kamu benar-benar pintar membual. Kartu berlian hitam utama hanya dimiliki oleh 10 orang terkaya di seluruh negeri dengan kekayaan bersih melebihi $10 miliar. Mereka adalah tokoh besar yang sangat sulit dijangkau. Memangnya anak ingusan sepertimu ini bisa berpura-pura menjadi mereka? Xiao Kuanzi, percayalah padaku. Cepat bicaralah pada manajermu. Anak angkatku ini benar-benar luar biasa. Hahaha. Paman, kalau anak angkatmu benar-benar sehebat itu, wah, bukankah keluarga kalian akan segera menjadi kaya raya? Duh. Kelak Anda akan jadi orang paling terpandang di keluarga kami. Hahaha.
Cukup? Sudah cukup? Dasar kuli rendahan. Wanita sampah seperti anak angkatmu ini. Bahkan untuk melamar sebagai pramuniaga di toko kami pun, dia tidak layak. Kamu. Satpam, jangan buang waktu lagi dengan mereka. Cepat sekarang juga. Usir mereka keluar. Apa yang kalian lakukan? Berani sekali. Hentikan. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya mengusir tamu terhormat? Tamu terhormat? Apa? Selamat siang, tamu terhormat. Selamat siang, tamu terhormat. Tidak apa-apa kan? General Manager, sedang apa Anda di sini? Jika aku tidak datang, apa kau berencana untuk secara langsung mengusir tamu terhormat dari mal ini? Bukan begitu, General Manager. Aku hanya menyuruh penjaga keamanan untuk mengusir 2 orang tak tahu malu yang sangat miskin ini keluar dari sini. Ini pasti salah paham. Orang tua-tua ini adalah pamantang saya. Dia hanyalah seorang kuli bangunan rendah. Jelas sekali dia bukan tamu terhormat kita. Kalian berdua benar-benar sekelompok sampah tak berguna. Kartu Supreme Black Diamond ada di depan mata kalian, tapi kalian tidak mengenalinya. Kalian berdua segera angkat kaki dari mal ini. Mulai sekarang, kalian akan di blacklist dari seluruh industri. Apa? Pamantang? Pamantang, aku bersalah. Pamantang, lepaskan aku. Pamantang, lepaskan aku. Ampuni aku. Melepasmu? Andai saja sikapmu sedikit lebih baik terhadap ayah angkatku barusan, aku mungkin akan melepasmu. Ayah angkat, mari kita pergi. Pamantang. Pamantang. Aduh, Pamantang. Hati-hati di jalan, tamu terhormat. Kenapa masih diam? Cepat kemasi pakaian yang telah dipilih oleh tamu terhormat dan antar langsung ke rumahnya. General Manager, General Manager, tolong ampuni saya. General Manager, General Manager. Bu, Ibu, Presiden Qin besok akan mengadakan pesta ulang tahun untuk ayah angkatnya. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan undangan ini. Apakah keluarga kita bisa bangkit? Tergantung pada hari besok. Anakku, tenang saja. Keahlian utama ibumu ini adalah membuat orang tua merasa senang. Jaudan, kamu juga harus belajar sedikit. Besok seluruh keluarga kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan ayah angkat Presiden Qin. Ibu tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan ibu. Setelah kita bisa mendekati ayah angkat Presiden Qin, Wu Qing yang tidak seberapa itu memangnya dia siapa? Beraninya dia membuatku berlutut di depan umum. Mereka semua itu, tidak akan ada satupun yang aku lepaskan. Presiden, Bagaimana kelanjutan masalahnya? hal yang Anda perintahkan sudah selesai dilaksanakan. Undangannya sudah sampai ke tangan mereka. Bagus. Beritahu semuanya. Besok di hari ayah, aku ingin memberikan hadiah besar untuk ayah angkatku. Baik. Selamat datang di pesta ulang tahun Tuan Besar Zhao. Silakan masuk. Menurutmu, siapa sebenarnya ayah angkat Presiden Qin itu? Presiden Qin bahkan sampai mengadakan pesta besar seperti ini untuknya. Siapa yang tahu? Meskipun sampai saat ini dia masih belum terlihat, tapi semua tamu yang ada di sini sedang menunggu untuk bisa mendekatinya. Benar sekali. Selama bisa memenangkan hati Tuan Besar itu, hidup kita di masa depan pasti akan sukses besar. Ayo, bersulang. Istriku, lihat itu. Apakah itu bukan ayahmu yang berasal dari desa itu? Benar juga. Istriku, coba lihat. Apakah itu ayah udikmu dari desa? Benar juga. Dalam acara seperti ini, bagaimana orang rendahan itu bisa menyelinap masuk? Statusnya sangat rendah. Kalau dia sampai membuat ayah angkat Presiden Qin tidak senang, bukankah itu akan melibatkan seluruh keluarga kita? Aku juga tidak tahu. Aku tidak peduli bagaimana dia bisa masuk. Dia adalah ayahmu. Cepat cari cara untuk mengusirnya. Jika dia membuat masalah dan melibatkanku, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Bukankah Jing Jing bilang akan segera sampai? Kenapa dia belum datang juga? Kita semua berkumpul dengan gembira karena hari ini adalah hari yang spesial. Selain hari ayah, hari ini juga hari perayaan ulang tahun Tuan Besar. Selanjutnya, mari kita sambut Presiden Qin dan 3 keluarga besar untuk mempersembahkan kado ulang tahun kepada Tuan Besar. Kado pertama, 1 patung Buddha Zamrud. Kado kedua, 15% saham dari grup Huanyu. Kado ketiga, 1 akar gingseng 1000 tahun. Kado keempat, uang tunai sebesar $66.666.000. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Besar untuk menempati kursi kehormatan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar.
Kenapa kamu tidak diam saja di desa dan malah datang ke sini? Pergi. Dia yang memintaku datang ke sini. Dia memintamu datang? Mereka itu mengundang ayah angkat Presiden Qin. Sedangkan kamu buat kekacauan apa di sini? Cepat pergi. Aduh, dia benar-benar memanggilku. Tunggu sebentar, saat Jingjing datang, kamu akan tahu sendiri. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sama sekali bukan ayah angkat Presiden Qin. Baju yang dia pakai ini memang cukup mahal sih, tapi aura orang ini agak kurang pantas. Benar sekali, lihatlah tangannya sangat kasar. Sekali lihat juga tahu kalau dia terbiasa melakukan kerja kasar bertahun-tahun. Sudah beberapa hari tidak bertemu, ternyata buruh harian yang bekerja di rumahku, seorang kuli bangunan, sekarang sudah sukses ya. Kamu berani menyusup ke acara ini untuk buat keributan? Hah? Aku bukan menyusup masuk, Jingjing yang membawaku ke sini. Baiklah, katanya kamu tidak menyusup. Lalu mana surat undangannya? Keluarkan, coba aku lihat. Ini, untuk apa aku butuh surat undangan? Pesta ini memang diadakan untukku. Dia tidak punya kartu undangan. Petugas keamanan. Cukup. Jangan buat kekacauan di sini. Pergi. Tapi semua yang aku katakan itu benar. Aula perjamuan ini adalah tempat dengan keamanan terbaik di seluruh kota Jing. Tidak mungkin dia bisa masuk ke sini. Mungkinkah dia benar-benar ayah angkat Presiden Qin? Sejujurnya, dia adalah ayah mertuaku. Hanya seorang pekerja kasar di lokasi konstruksi. Presiden Qin benar-benar tidak mungkin mengakui orang semacam ini sebagai ayah angkatnya. Ada apa dengan petugas keamanan ini? Beraninya mereka membiarkan orang rendahan seperti ini masuk. Cepat usir dia keluar. Kalau sampai Tuan Besar tersinggung, kita semua tidak akan selamat. Dengar tidak? Pak Tua, cepat enyah. Hanya karena hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Besar, aku melepaskanmu. Jika tidak, aku akan benar-benar menghabisimu. Aku tidak mau pergi. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa? Aku tidak akan pergi. Turun sana. Gawat, hadiah ulang tahunnya hancur. Presiden Qin dan Tuan Besar pasti akan sangat marah. Bersiaplah menerima kemarahan dari keluarga Qin. Bukan aku. Dia orangnya. Dia yang menghancurkannya. Dia yang membuatnya pecah. Ya, dialah orangnya. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Hanya karena kalian adalah keluarga, kalian semua tidak akan bisa lolos. Lalu sekarang bagaimana? Ibu, apa yang harus dilakukan? Aku akan segera tamat karenamu. Apa kamu puas sekarang? Dan, aku. Dengarkan aku dulu. Sejak aku kecil hingga sekarang, aku tidak pernah berharap kamu bisa membantuku dalam apapun. Tapi, kenapa harus hari ini, kamu justru menjadi beban dan mencelakaiku? Aduh, coba dengarkan aku dulu. Pergi kamu. Pergi sekarang juga. Tidak boleh. Dia tidak boleh pergi. Jangan biarkan dia pergi. Ini semua gara-gara kamu. Hari ini aku akan mewakili Presiden Qin dan juga Tuan Besar untuk membuatmu menerima pembalasannya. Kamu. Benar. Kami akan mewakili Tuan Besar untuk memberi pelajaran pada orang tua ini. Dengan memutus hubungan dengannya, siapa tahu Tuan Besar akan memberi kami hadiah. Apa yang mau kalian lakukan? Aku beritahu kalian ya. Jangan macam-macam. Aku benar-benar ayah angkatnya Presiden Qin. Kalian jangan sembarangan. Kalian, apa yang kalian laku? Aku bilang, aku adalah miliknya Presiden Qin. Aku sungguh ayahnya Presiden Qin. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Jingjing tidak akan tinggal diam. Cepat lakukan sekarang. Kalau tidak melakukannya, bagaimana kamu bisa membersihkan namamu? Dan, jangan dengarkan mereka. Kalau kamu masih tidak bergerak, jangan salahkan kami jika kamu ikut kami buang juga. Dan. Tidak cukup. Ini kurang kejam. Hari ini, jika kita tidak membuatnya babak belur, keluarga Qin tidak akan melepaskan kita begitu saja. Dan. Hancurkan tangannya. Baru saja dia menggunakan tangan ini untuk menghancurkan patung Buddha Giok. Dan, aku ini ayahmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak bisa melakukannya. Pikirkan baik-baik antara masa depanmu atau keselamatan nyawanya. Mana yang lebih penting? Benar. Jika kamu tetap diam, tunggulah dan bersiaplah bersama ayahmu yang sudah tiada itu untuk menerima hukuman dari keluarga Qin. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan katakan, kamu benar-benar ingin menghancurkan tangan ayahmu sendiri? Ayo bertindak, cepat. Tusuk dia sekarang. Cepat. Presiden Qin tiba.
Siapa yang berani menindas ayah angkatku? Presiden Qin tiba. Apa Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Apa Anda adalah Presiden Qin? Bukan saya. Memangnya menurutmu itu dirimu? Apa kamu sudah buta? Sampai tidak mengenali tuanmu sendiri. Kamu tidak apa-apa. Presiden Qin, Anda salah orang, dialah orangnya. Dialah yang telah memecahkan patung Buddha giok itu. Tamparan hari ini, jika kamu berani menghindar, maka keluarga-keluarga Sun milikmu akan segera dilenyapkan dari kota Jing. Silakan pukul saya, Presiden Qin. Setelah memukul sisi kiri, pukul juga sisi kanan saya. Pukullah. Siapa yang memberimu keberanian sampai berani menghina ayah angkatku? Ini semua salahku. Salahkanku yang tidak mengenali orang hebat sepertimu. Ayah? Apakah Anda benar-benar ayah angkat Presiden Qin? Kalian sungguh tak tahu diri, bahkan kepada ayah kandung sendiri pun tega berbuat jahat. Kalian bertiga benar-benar sampah, beraninya secara terbuka di pesta ulang tahun ini menghina ayah angkatku. Urusan ini, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Presiden Qin, kamu tidak bisa begini. Kami sungguh tidak tahu kalau dia adalah ayahmu. Benar sekali. Kami benar-benar tidak tahu. Kamu tanya saja pada Dandan. Dandan itu putri kandungnya. Dia sendiri pun tidak tahu hal itu. Aku sudah menjelaskannya berkali-kali. Aku sudah bilang kepada mereka bahwa aku adalah ayah angkat Presiden Qin dan pesta ulang tahun ini diadakan untukku. Tapi mereka tidak ada satupun yang mau percaya. Dan, cepatlah memohon pada ayah. Minta Presiden Qin untuk melepaskan kita. Jika tidak mengatakannya, aku hampir lupa. Zhao Dan, ayah angkat ini adalah ayah kandungmu. Dia berusaha sangat keras demi membiayai sekolahmu. Dia mencurahkan segalanya demi dirimu. Lalu kamu, bagaimana sikapmu padanya? Mengusirnya keluar dari rumah di tengah malam, bahkan mau membongkar paksa satu-satunya rumah tua miliknya. Hari ini, bahkan mau memotong tangannya di sini. Kamu benar-benar orang yang hina. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi anak dari ayah angkatku. Aku ingin sukses di dunia ini, itu karena aku ingin berbakti kepadanya dengan lebih baik, bukan? Berbakti padaku? Tapi dari setiap hal yang kamu lakukan, kejadian demi kejadian, manakah dari itu yang tidak membuat orang tua ini terpojok dan menderita? Tuan Besan, bagaimanapun Dandan itu, tetaplah putri kandung Anda. Maafkanlah dia kali ini saja. Ya. Dia adalah putri kandungku, jadi apapun yang kalian lakukan padaku, aku tidak akan merasa sedih. Tapi dia, setiap hal yang dia lakukan padaku, seperti menggunakan pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Ayah, maafkan aku. Maaf? Luka itu sudah terjadi. Memangnya apa gunanya minta maaf? Ayah angkat, atas rasa sakit yang mereka perbuat kepadamu, aku akan menuntut keadilan untukmu. Berikan perintah, copot jabatan Sun Hao di grup Huanyu dari posisi manajer, dan sebarkan peringatan ke seluruh kota untuk memblokir seluruh keluarga mereka. Jika ada orang yang berani memberi mereka pekerjaan, itu berarti terang-terangan menjadi musuh keluarga Qin. Istriku, tolong mohonlah pada ayah. Biarkan dia memaafkan kita sekali ini saja. Kedepannya kita pasti akan bersikap lebih baik padanya dibanding ibu. Benar, itu benar. Ayah angkat, aku akan menyuruh orang menghajar dan mengusir mereka keluar, lalu merayakan ulang tahunmu kembali. Ayah, aku memohon padamu. Beri kami satu kesempatan lagi. Maafkan kami, ya. Jing, ayo kita pergi. Ayah, cepat seret sampah-sampah ini keluar. Baik. Ayo pergi. Ayah, mengingat hubungan kita sebagai ayah dan anak, apa ayah benar-benar baru puas setelah menyiksaku seperti ini? Jika ayah menyiksaku sampai seperti ini, bagaimana pertanggungjawabanmu kepada ibu? Kurang ajar. Berlutut. Kamu tidak layak menyebut namamu ibu. Kamu tidak pantas menyebut ibumu. Tamparan ini adalah karena keserakahanmu akan kemewahan. Aku membiayaimu sekolah, agar kamu mengerti tata krama. Tidak menyangka, kamu malah terhanyut dalam kekayaan dan harta,
dan kehilangan harga diri sebagai manusia. Tamparan kedua ini adalah karena akhlakmu yang buruk. Aku dan ibumu adalah orang baik-baik, tapi kamu malah membantu keluarga Sun berbuat kejahatan. Tamparan ketiga ini karena ketidakberbaktianmu pada orang tua. Aku telah menguras seluruh tenaga demi kamu. Tidak berharap kamu menjadi orang yang sangat hebat, tetapi kamu malah menjadi orang yang tak tahu terima kasih. Ayah, maafkan aku tahu aku salah, maafkan aku. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya putri sepertimu. Setelah 3 tamparan ini, segala hubungan darah dan kebencian di antara kita telah berakhir. Mulai sekarang, hubungan kita putus. Ayah, Jingjing, ayah angkat ingin memohon bantuan padamu, boleh kan? Katakan saja, saya berjanji akan membantu Anda. Untuk masalah hari ini, lepaskan saja mereka. Apa boleh? Kelak aku dan Zaudan tidak punya hubungan apapun. Aku akan menempuh jalanku sendiri. Dan dia menempuh jalannya sendiri. Aku bisa saja tidak memboikot mereka. Tapi Sun Hao sama sekali tidak mungkin lanjut bekerja di Huanyu. Nanti jika pihak keluarga Sun meminta Zhao dan melakukan sesuatu, itu bukan urusanku lagi. Ayah angkat. Sini. Ayah angkat. Izinkan aku memanggil Anda ayah. Iya. Ayah. Selamat hari ayah. Aku tahu Anda sebelumnya. Karena putri kandung Anda tidak mau mengakuimu, telah menderita banyak ketidakadilan. Tapi tidak apa-apa. Kelak ada aku di sisimu. Aku Qin Jingjing di sini, mengumumkan secara resmi kepada seluruh dunia bahwa mulai sekarang Zhao Daqiang adalah ayah kandungku sendiri. Seluruh orang di Jingzhou, siapapun yang berani menindas atau menghinanya, artinya mencari musuh dengan aku. Keluarga Qin. Jingjing, kamu memang putri kandungku. dia hanyalah seorang kerabat jauh keluarga kami. Dia tidak tahu tata krama. Ayah, aku tidak membuatmu kecewa. Mulai saat ini, aku memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya, dan aku akan berbakti padamu baik-baik. Ayah, aku telah durhaka. Aku benar-benar minta maaf kepada Anda. Wanita sampah, dasar tidak tahu malu. Kesempatan yang begitu bagus sudah kamu hancurkan. Kalau kamu tahu dari dulu ayahmu adalah ayah angkat Presiden Qin, keluarga Sun, kita pasti sudah hidup dalam kejayaan. Berani-beraninya kamu menghindar? Seandainya saja kamu mengakui ayah kandungmu, putraku tidak akan ikut terseret dan dipecat dari grup Huanyu. Aku juga tidak menyangka hal itu akan terjadi. Aku tidak peduli cara apa yang kamu gunakan. Pokoknya, kamu harus membuat ayahmu datang. Manfaatkanlah hubunganmu dengannya. Buat dia berubah pikiran dan bantu aku naik jabatan. Benar? Presiden Qin itu juga seorang wanita? Mungkin saja. Melalui ayahmu, kita bisa menjodohkannya dengan putraku dan membuat grup Huanyu menjadi milik putraku. Tapi ayahku sudah memutuskan hubungan dengan diriku. Aku tidak mau tahu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan benar-benar menghabisimu. Bukannya sama sekali tidak ada cara. Bukankah kamu sedang hamil sekarang? Ayahmu mungkin tidak sayang padamu. Tapi apakah dia juga tidak sayang pada cucunya? Bagaimana kamu tahu kalau aku hamil? Bukan karena pengasuh itu memberitahuku? Sampai kapan kamu akan menyembunyikan ini dari kami? Zhao Dan, kamu sudah berani membangkang sekarang. Ibu, aku juga berniat memberitahu kalian di lain hari. Aku tidak peduli apa rencanamu, sekarang juga kamu harus panggil ayahmu untuk datang kembali ke rumah kita. Istriku tersayang, nasib kemakmuran dan kekayaan keluarga kita. Semuanya ada di tanganmu sekarang. Barbecue di tempatmu memang yang paling enak. Yang ini, lalu yang ini. Masing-masing 10 tusuk ya. Aku mau bungkus untuk dimakan putriku. Mohon tunggu sebentar Tuan, kalau sudah siap nanti akan saya panggil. Hai cantik, sendirian saja ya? Bagaimana kalau gabung semeja dan minum bersamaku? Tidak perlu, aku sudah selesai makan. Ada apa ini? Nona, kamu tidak mau menghargaiku, ya?
Ayo kita minum bersama. Hei, bagaimana kalau minum bersama? Sedang apa kamu? Percaya atau tidak, aku akan melapor polisi. Lapor polisi? Aku tidak berbuat hal buruk apapun. Aku hanya ingin minta WeChat milikmu dan berteman. Aku tidak mau. Kamu terlihat bahkan lebih tua dari ayahku. Aku tidak mau berteman denganmu. Anak ini sepertinya seumuran dengan Jingjing. Beraninya kamu menolak tawaranku. Apa? Aku ingin minta WeChatmu, mengajakmu berteman itu karena aku menghargaimu. Jangan bersikap tak tahu malu ya. Kakak, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini ada hubungannya denganmu? Apa kamu ingin kedai barbeku ini ditutup? Apa yang kamu lihat, akan kubuat perhitungan denganmu. Nona manis, jika tidak mau memberi WeChat, juga tidak apa-apa. Bagaimana kalau begini? Ikut abang, pergi karaoke saja. Saudaraku, menurutku sebaiknya lupakan saja. Kamu siapa? Hah? Apa tidak ada yang memberitahumu, agar jangan mencampuri urusan orang lain? Begini saja, makanan hari ini, saya yang traktir. Biarkan gadis ini pergi, bagaimana? Memangnya aku tidak punya uang untuk bayar makanan ini? Apa kamu pikir aku kekurangan uang makan darimu? Hah? Aku sarankan kamu jangan ikut campur urusan orang, agar kamu bisa berumur panjang. Paman, aku mohon bantu aku. Gadis ini, usianya hampir sama dengan putriku. Aku tidak bisa membiarkanmu menindasnya. Lalu kenapa? Hah? Memangnya kamu siapa? Astaga, kamu berani melawanku? Hah? Beraninya kamu menyerang kakak besarku? Apa kamu sudah bosan hidup? Bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Lao Jiang, hati-hati saat bertindak, jangan sampai membuatnya cacat. Aku tidak ingin berkelahi. Bisakah kita mengutamakan kedamaian? Hah? Kenapa wajahmu terlihat makin tidak asing, ya? Apa kamu Zhao Daqiang? Loh, kenapa kamu bisa mengenalku? Sudah. Kalian semua berhentilah berkelahi. Ternyata benar-benar terjadi salah paham. Sesama keluarga ternyata saling tidak mengenal. Siapa juga yang sudi berkeluarga dengan sampah tidak berguna seperti ini? Lao Jiang, apa kamu lupa? Dia adalah teman SMP kita dulu. Saat itu nilainya selalu nomor 1 di kelas. Aku ingat sekarang. Zhao Daqiang, kan? Saat masih SMP, sepertinya dia itu. Pernah jadi wakil kelas kita, bukan begitu? Benar. Kamu itu? Jiang Daxing? Kamu adalah Feisia. Iya. Aduh, lihatlah dirimu. Aduh, begini saja. Kebetulan sekali. Beberapa lagi kami akan mengadakan reuni kelas. Nanti kamu datang juga, ya? Untuk apa kamu mengajak dia? Lao Jiang, kamu lupa ya, waktu sekolah dulu guru kelas bilang kalau kita semua tidak ada apa-apanya dibanding dia. Sekarang biarkan teman-teman yang lain melihat siapa sebenarnya yang paling sukses sekarang. Benar juga. Melihat penampilannya yang berantakan begini, dia pasti belum jadi apa-apa. Apa yang dikatakan Feisia benar? Kita semua, karena pernah jadi teman sekolah, kamu tidak boleh tidak hadir. Baiklah. Aku pasti akan datang nanti. Pelan-pelan ya. Hotel Huangting ini juga merupakan salah satu properti di bawah naungan Huanyu. Aku sudah berpesan, jika ada sesuatu yang membuat ayah kurang puas, langsung saja bicara pada manajer hotelnya. Baik, akan diingat. Kalau begitu pergilah. Iya, kamu lanjut bekerja saja. Daqiang? Sudah lama tidak berjumpa? Pakai baju sebagus ini, apa kamu sudah kaya raya? Yah, kaya raya dari mana? Ini dibelikan oleh putriku. Belakangan ini kenapa tidak pernah melihatmu bekerja di lokasi konstruksi lagi? Ada masalah di rumah, jadi aku tidak pergi. Lalu apakah kamu punya waktu luang dalam beberapa hari ini? Aku tahu sebuah tempat yang sedang butuh orang. Apa kamu mau ikut bersamaku? Sehari dibayar $300 dan sudah termasuk makan. Boleh saja, boleh. Aku benar-benar iri pada Daxing. Bisnisnya sukses, dan memiliki putra yang baik juga. Tidak seperti kami, ayah dan anak di dua generasi ini, semuanya tidak punya kejelasan nasib. Hidup kami hanya terkatung-katung saja. Sudahlah, paling tidak putramu berbakti. Tidak seperti aku yang melahirkan anak pembawa sial, dia bersikeras ingin membeli rumah di kota besar, harganya mencapai beberapa juta dolar, sampai-sampai menguras habis seluruh tabungan. Kami berdua sebagai orang tuanya. Kalian masih lumayan baik. Lingkungan kerja saat ini sangat buruk.
Ada banyak sekali orang yang tidak bisa menemukan pekerjaan. Tidak bisa bilang begitu. Jika memang tidak bisa menemukan pekerjaan, bisa pergi ke lokasi konstruksi untuk angkut batu bata. Meski agak sulit dan melelahkan, tapi dibayar $300 sehari, dan bahkan dapat jatah makan kotak. Iya kan, Dakiang? Di antara kita semua teman lama di sini, dulu nilaimu adalah yang paling bagus. Sekarang kamu sedang bekerja di posisi hebat mana? Setelah aku lulus sekolah menengah pertama, keluargaku sudah tidak punya uang lagi. Kemudian, aku pergi bekerja di lokasi konstruksi. Di antara kelompok kita ini, ternyata benar-benar ada orang yang jadi kuli bangunan ya. Kalau begitu Dakiang, hari ini kamu harus makan yang enak, makanlah yang banyak. Lagi pula, mana mungkin kamu punya kesempatan untuk datang ke tempat termewah di kota ini dan makan di Hotel Huangting. Jika tidak habis, kami akan carikan kantong plastik. Jadi kamu bisa membungkusnya untuk dibawa pulang. Ayo teman-teman, jangan tertawa. Meskipun nasib Daciang kurang beruntung, mungkin saja nasib anak-anaknya bagus, iya kan? Lihat saja aku, putraku itu sangat sukses. Kebetulan sekali, dia bekerja di Hotel Huangting ini sebagai manajer, gajinya sebulan, $30.000. Hei Dakiang, kudengar dulu putrimu kuliah di Universitas Jingda, sekarang dia kerja di mana? Kenapa dia tidak tahu caranya berbakti pada ayah tuanya ini? Putriku sekarang adalah seorang ibu rumah tangga. Dia tidak punya waktu untuk mengurusku. Tetapi aku punya seorang putri angkat. Dia sangat berbakti, juga sangat sukses. Dia juga menjalankan bisnis catering dan properti. Bisnis catering dan properti, berarti dia hanya pelayan dan staf pemasaran, lumayan juga sih. Walaupun gajinya rendah dan tidak stabil, tapi setidaknya itu cukup untuk sekadar bertahan hidup. Begini saja Dakiang, karena kita adalah teman lama, aku akan membantumu. Berikan kontak WeChat putri angkatmu kepada putraku, biar putraku mencarikannya tempat di Hotel Huangting ini sebagai posisi pelayan. Bagaimana menurutmu? Terima kasih atas niat baik Daxing, tapi putri angkatku adalah pemilik saham utama di Hotel Huangting. Apa? Zhao Dakiang, apa otakmu sudah miring karena demam? Apa kamu tahu di Hotel Royal Card ini, siapa pemegang saham pengendali yang sebenarnya? Dia adalah pemimpin dari grup terbesar di ibu kota kita, yaitu presiden dari grup Huanyu. Beraninya kamu membual di depanku. Dakiang, meskipun kamu takut kami akan menertawakanmu, kamu tidak seharusnya bicara besar sesukamu. Jika bualanmu tentang hubungan ini sampai ke telinganya, kamu dan putri angkatmu pasti akan mendapat masalah besar. Tapi semua yang aku katakan itu benar. Dakiang, apa kamu belum cukup membual? Siapa di sini yang tidak tahu bahwa kamulah yang nasibnya paling menyedihkan di antara kita? Begini saja, panggil putri angkatmu ke sini. Untuk menemaniku bersenang-senang. Siapa tahu kalau aku senang, aku akan meminta putraku di Hotel Royal Court untuk mencarikanmu pekerjaan sebagai petugas keamanan. Bukankah itu lebih baik daripada angkat batu di proyek bangunan? Apa katamu, Jiang Daxing? Aku beritahu kamu ya, boleh saja menghinaku sesukamu, tapi jangan pernah menghina putriku. Segera minta maaf kepada putriku. Cepat. Kamu berani mendorongku? Sadar diri ini? Wilayah siapa? Halo, nak, cepatlah datang kemari. Ada yang menggangguku di sini. Tadi kamu bilang, anakmu adalah manajer di Hotel Royal Court. Kenapa? Takut ya? Lihat saja saat anakku tiba nanti, dia akan membuat perhitungan denganmu. Baik, biarkan dia datang. Kebetulan aku memang mencarinya. Putraku, cepat ke sini. Aku sedang ditindas orang di sini. Apa? Ternyata ada yang berani menindas ayahku di hotel. Dia benar-benar sudah bosan hidup. Security, ikut aku. Daxing, karena kita adalah teman lama, sebaiknya kamu jangan perhitungan dengannya. Aku bisa saja tidak perhitungan dengannya. Biarkan dia menghukum dirinya sendiri dengan minum 3 gelas minuman, lalu bersujud minta maaf padaku. Dakiang, sebaiknya kamu mengalah saja. Masalah ini pada dasarnya adalah kesalahanmu. Kenapa harus menyombongkan diri? Sekarang lihatlah, membuat semua orang jadi tidak nyaman. Dia yang bermulut tajam duluan. Dia menghina putriku. Dia pantas mendapatkannya. Zhao Dakiang, apa aku sudah terlalu baik padamu? Hidupmu sendiri sudah gagal. Anak-anakmu juga sama gagalnya. Seluruh keluargamu di masyarakat ini hanyalah sampah kelas bawah. Dakiang, fakta bahwa Daxing menyukai putrimu adalah sebuah kehormatan bagimu. Kalau tidak, apa kamu pikir dia akan membantu sembarang orang? Apa kamu tahu, untuk menjadi pelayan di Hotel Huangting ini, betapa tidak mudahnya? Tapi putriku, benar-benar CEO dari grup Huanyu. Qin Jingjing, putramu hanyalah seorang anak buah, rendahan yang tidak berarti di bawah putriku. Masih berani membual di hadapanku? Jika kamu adalah ayah dari Qin Jingjing, maka aku adalah kakek dari Qin Jingjing. Aku ini leluhurmu. Kamu. Ayah, aku datang. Siapa yang berani menindasmu? Ayah, siapa di sini yang berani merundungmu? Mungkinkah kalian semua bersekongkol untuk menindas ayahku? Bukan saya, bukan saya. Aku peringatkan kalian, siapapun pelakunya, cepat akui sendiri.
Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Zhao Daqiang, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kamu harus minum 10 gelas minuman keras ini, lalu minta maaf kepadaku. Di hadapan semua teman sekelas, katakan bahwa dirimu hanyalah seorang pecundang, yang selamanya tidak akan pernah bisa melampauiku, baru aku akan melepaskanmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa harus minta maaf? Nak, orangnya dia, pekerja bangunan rendahan inilah, yang menyinggungku tapi tidak mau minta maaf. Jadi kamu yang mempersulit ayahku? Bukan hanya itu, dia bahkan mengaku kalau Presiden Qin adalah putrinya. Hari ini dia benar-benar harus diberi pelajaran. Bagus sekali, berani sekali dia bicara seperti itu. Security, datang ke sini dan beri orang ini hukuman. Lalu seret dia keluar. Jiang Jianse, apa kamu benar-benar akan melakukan ini padaku? Zhao. Tuan Besar Zhao? Apa yang kamu lamunkan? Dia orangnya, Zhao Daqiang. Ayah, Presiden Qin benar-benar putrinya. Dia sendiri yang datang berpesan untuk benar-benar menjaga orang ini. Apa? Ini tidak mungkin. Ayah, cepat minta maaf kepada Tuan Besar Zhao. Jika tidak, seluruh keluarga kita akan hancur. Tuh. Daqiang, kalau tahu identitas Anda begitu terhormat, kami tidak akan memperlakukan Anda seperti ini. Daqiang, akulah yang telah menyinggung Anda. Jangan libatkan keluargaku. Aku salah. Sudahlah. Kita semua teman lama, apa yang sedang kalian lakukan? Jiang Daxing, aku hanya punya satu permintaan untukmu. Kedepannya kalau di jalan, jangan selalu mengganggu gadis-gadis muda itu. Gadis-gadis itu bahkan lebih muda dari anakmu. Tegaknya kamu melakukan itu? Iya, benar. Aku tidak berani lagi di masa depan. Aku yang tidak tahu diri, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Yucai. Daqiang, ada waktu luang siang ini, proyek kami sedang kekurangan orang. Ada waktu. Kalau begitu bertemu di tempat biasa. Proyek ini akan selesai dalam 1 atau 2 minggu. Kalau terlambat, tidak akan butuh orang lagi. Baiklah. Daqiang, proyek ini sebentar lagi selesai, ditambah dengan gaji 1,5 tahun yang lalu, aku bisa mendapatkan $100.000. Bagus kalau begitu. Setelah mendapatkan uangnya, istriku pasti terselamatkan. Mandur Jiang, proyeknya sudah selesai. Kapan gaji kami akan cair? Pembayaran sebelumnya pun aku belum menerimanya. Apa yang kamu buru-burukan? Setelah dapat uang ini, apa kamu ingin segera pergi jauh? Anda sudah bilang akan membayar kami setelah selesai. Istri saya masih dirawat di rumah sakit. Benar, saya juga sedang menunggu uang itu untuk membayar biaya sekolah anak. Apa yang kamu desak? Saya tentu tahu harus membayar kalian. Tapi atasan belum mencairkan dananya. Apa yang harus saya berikan kepada kalian? Bukankah proyek ini milik grup Huanyu? Setahu saya, grup Huanyu sudah mengirimkan uangnya sejak lama. Apa kamu lebih mengerti dariku? Kamu hanya pekerja kasar. Memangnya kamu lebih tahu dariku soal situasi pembayaran internal perusahaan? Kerabat saya bekerja di perusahaan itu. Dialah yang memberitahuku. Betul. Kalau uangnya sudah cair, kenapa tidak membayar kami? Gaji kami cuma sedikit, dan kami mengandalkannya untuk menafkahi keluarga. Benar sekali. Sebelumnya Anda bilang akan membayar setelah pekerjaan selesai. Sekarang istri saya di rumah sakit, dan sangat butuh uang ini untuk keselamatannya. Kurang ajar. Kalian ini berani membangkang, ya? Hari ini tidak ada uang di lokasi konstruksi. Walaupun diminta tetap tidak ada. Tidak bisa. Anda tidak boleh menunda gaji kami. Kalau Anda menunda gaji kami, bagaimana dengan istri saya? Bagaimana nasib kami? Lepaskan tanganmu. Saya tidak peduli. Ini uang hasil jerih payah kami. Bahkan jika hari ini Anda ingin menghabisiku, aku tetap harus mendapatkannya. Ingin uang, ya? Hari ini aku akan memberi pelajaran pada orang-orang keras kepala seperti kalian. Atas dasar apa Anda memukul orang? Beraninya kamu melawanku. Hah? Kamu ingin membuat keributan? Aku tidak peduli. Aku ingin uang hasil kerja kerasku. Kamu masih berani minta uang? Aku akan menghabisimu hari ini sampai kamu masuk rumah sakit dan harus bayar biaya pengobatan sendiri. Apakah itu cukup? Aduh, jangan dipukul lagi. Ini uang untuk menyelamatkan nyawa istriku. Biarpun hari ini kamu menghabisiku, aku tetap harus mendapatkannya. Nyawa kamu dan istrimu tidak ada harganya. Jika tiada pun tidak masalah. Kalau sudah tiada, tidak akan ada lagi yang meminta uang padaku. Aku akan melawanku. Yucai, tenanglah sedikit. Kamu menyerah tidak? Aku akan memukulmu sampai menyerah. Mulai sekarang kamu di lokasi konstruksi ini tidak akan bisa menghasilkan sepeser pun. Orang-orang seperti kalian hanya layak mengemis makan di lokasi konstruksiku. Jika patuh, aku akan memberi kalian sedikit upah. Tapi kalau membangkang, dihukum pun itu masih terlalu ringan. Tak uang, can mimpi. Hei Yucai. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mendekat. Tenanglah. Jangan mendekat. Kalian semua jangan mendekat. Apa kamu mau memberiku uang? Jika kamu tidak memberiku uang, aku akan mengakhiri hidupku di sini. Yucai. Jika aku tiada, kamu juga tidak akan bisa hidup tenang. Apa kamu sedang mengancamku? Silakan saja jika ingin mengakhiri hidup. Setelah kamu tiada, malah tidak ada lagi yang menagih utang padaku.
Bos, aku berlutut memohon padamu. Berikan uangku, ya? Hampa. Jangan bermimpi. Jika hari ini kamu tidak membuat keributan, saat akhir tahun nanti, aku masih akan memberikan uang itu sedikit. Tapi sekarang, 1 sen pun jangan harap bisa dapat. Istriku, aku minta maaf padamu. Aku tidak bisa mendapatkan uang kita kembali, tidak bisa menyelamatkanmu. Aku akan pergi lebih dulu, dan menunggumu di alam sana. Yucai. 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 Biarkan aku pergi saja. Kamu dengarkan aku, Yucai. Jangan berpikir pendek. Aku bisa membantumu menuntut gajimu. Aku tidak punya waktu untuk menunggu lagi. Jika dalam 3 hari aku tidak mendapatkan uangnya, istriku akan tiada. Aku sudah meminjam dari semua kerabat dan teman, sudah tidak ada cara lain lagi. Aku punya uang di sini. Meskipun tidak banyak, tapi kamu ambil dan pakai dulu. Aku juga punya. Abang, kamu harus bersemangat sedikit. Percuma saja, uang sebanyak ini bagiku, sama sekali tidak cukup. Bangunlah. Dengarkan aku, tidak butuh 3 hari. Hari ini, aku akan membantumu menuntut balik gajimu. Hari ini? Kamu tidak membohongiku? Tidak membohongimu. Benarkah? Sungguh. Aku tidak membohongimu. Percayalah padaku. Hei. Pak Wu, tolong bantu aku panggil manajer proyek di lokasi konstruksi ini kemari ya. Benar. Iya, baik. Tenang saja. Orang yang akan membayar gaji kita akan segera sampai. Hei, kamu buru kasar sampah. Pikir dengan menelpon saja, bisa memanggil manajer proyek ke sini? Aku rasa kamu terlalu banyak baca novel. Otakmu sudah bermasalah. Aku tidak tahu. Kenapa di lokasi konstruksi perusahaan Huanyu dulu, ada benalu sepertimu yang menahan gaji para pekerja, tapi karena hari ini aku yang menghadapinya, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Hei, hahaha. Hanya mengandalkan mereka, hanya mengandalkanmu, aku rasa kamu sudah ingin tamat. Hentikan. Berhenti. Chen Jiang, kamu sudah benar-benar kelewatan ya? Presiden Li, kenapa Anda bisa datang ke sini? Tuan Besar Zhao, maafkan saya terlambat. Li kecil, karena Anda sudah tahu masalahnya, lihat saja bagaimana masalah ini akan ditangani. Aku sudah berjanji pada mereka, bahwa aku akan membantu menagih gaji mereka hari ini. Tuan Besar, tenang saja. Dalam 1 jam semua gajinya akan ditransfer ke rekening mereka. Presiden Li, apakah Anda tidak salah orang? Dia hanyalah orang rendahan. Kenapa Anda begitu sopan kepadanya? Kalau dia itu pekerja migran rendahan, lalu aku ini apa? Sampah. Bukan begitu, Anda bukan sampah. Diam. Sekarang akan kuberitahu yang sebenarnya beliau ini adalah ayah angkat Presiden Qin dari grup Huanyu kami yang sekarang memegang 15% saham Huanyu. Jika kamu berani bicara tidak sopan lagi padanya, aku akan menghabisi kamu sekarang juga. Li kecil, urusan sisanya di sini biar Anda yang urus. Malam ini aku akan melapor pada Jingjing soal kekacauan yang ada di sini. Tuan Besar, jangan khawatir. Saya pasti akan memberantas kebiasaan buruk di proyek ini. Besar, tenang saja, saya pasti akan menertibkan situasi di lokasi proyek ini dan membuatnya meminta maaf padamu serta membayar semuanya. Aku sih tidak apa-apa, hanya saja yang lainnya merasa ketakutan. Terutama Yucai, tadi hampir saja melakukan tindakan konyol karena ini. Seharusnya mandor meminta maaf kepadanya. Chen Jiang, beberapa hari tidak bertemu. Nyalimu jadi besar juga ya. Tidak hanya menunggak upah pekerja, tapi juga menyudutkan orang hingga putus asa. Apa kamu ingin aku memberi perhitungan padamu? Presiden Li, bukan begitu. Orang-orang rendahan ini yang membuat keributan. Masih berani membela diri. Sekarang juga, berlutut dan mohon ampun pada saudara ini. Jika tidak, kamu tahu sendiri bagaimana caraku bertindak. Aku akan minta maaf. Aku akan minta maaf. Kamu seharusnya meminta maaf kepadanya. Yucai, tenanglah. Jika orang-orang ini berani merundungmu lagi, beritahu aku. Baiklah, hari sudah sore. Aku harus pulang untuk makan bersama Jingjing. Saya membawa mobil, biar saya antar Anda. Tidak perlu. Aku naik bus saja. Kemari ayah angkat. Kali ini, berkat bantuanmu, membantu proyek bangunan kami. Menyingkirkan masalah besar yang berbahaya itu. Aku tidak melakukan hal yang spesial kok. Tuan Besar, Anda tidak tahu betapa seriusnya masalah kali ini. Jika di lokasi proyek benar-benar ada orang yang mengakhiri hidupnya, media pasti akan memberitakannya secara besar-besaran, bukan saja kita akan kehilangan sebidang tanah, tapi juga saham perusahaan pasti akan anjlok drastis. Akibatnya seserius itu? Saat itu aku hanya berpikir, semua orang itu punya hidup yang sulit. Aku tidak mungkin membiarkan seseorang yang bernyawa tiada di hadapanku begitu saja. Jadi, selagi aku bisa membantu, aku akan bantu. Benar sekali, karena kebaikanmu itu pula, perusahaan Presiden Qin baru bisa menghindari kerugian lebih dari $1 miliar. Ternyata begitu ya? Iya. Dulu juga, berkat kebaikanmu itu, nyawaku baru bisa terselamatkan. Kali ini, Anda membantuku lagi dalam masalah yang sangat besar. Sepertinya, kedepannya aku harus memperlakukan Anda dengan lebih baik lagi. Kamu ini ada-ada saja. Halo? Ayah, Kamu lagi? Kalau tidak ada hal penting akan kututup. Kita sudah tidak punya hubungan keluarga lagi. ayah, aku hamil. Ayah, aku hamil. Lalu kenapa kamu mengadu padaku jika kamu hamil?
Ayah, aku tahu aku salah. Bisakah ayah memaafkanku? Dandan, segala masalah yang menimpamu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Mau menyalahkan siapa? Tapi aku sudah menyesal. Ayah, aku merindukanmu. Tolong demi calon cucumu ini, datanglah menemuiku sekali saja ya. Bagaimana? Apakah kakek tua itu setuju untuk datang ke sini? Dia tidak bicara apa-apa. Hal kecil seperti ini saja tidak becus. Untuk apa aku memeliharamu? Sayang, jangan sakiti aku. Aku sangat mengenalnya. Walau dia tidak bicara, tapi dia pasti akan datang. Kenapa tidak bilang dari tadi, istriku? Aku hampir saja lepas kendali, dan melukaimu juga anak di dalam kandunganmu itu. Kita sewa saja perawat untuk datang dan melayani pria tua itu dengan baik selama beberapa hari. Itu tidak perlu. Berapa banyak uang yang bisa dikeruk dari orang tua itu sampai-sampai kita harus repot membujuknya? Putraku, jadi maksudmu adalah? Putraku, apa maksudmu? Apa yang akan kamu lakukan pada ayah? Tidak bisa. Aku harus memberitahu ayah. Kamu memang wanita tak berguna. Setelah kamu menikah dengan putraku, kamu adalah bagian dari keluarga kami. Suamiku, apa kamu lupa? Menghabisi orang itu melanggar hukum. Jangan melakukan kesalahan. Menghabisi orang itu melanggar hukum? Kecelakaan itu tidak melanggar hukum. Putraku memang pintar. Ayah mertua, ayo duduk. Besan, cepat duduk. Ini adalah makanan laut yang khusus aku siapkan untukmu. Aduh, sungguh sangat berlimpah. Ayo ayah minumlah. Hei, di mana Dandan? Bukankah dia bilang dia sedang hamil? Iya, ibu hamil itu tubuhnya terasa berat, sering mengantuk, lihat saja. Jam segini dia belum bangun. Itu tidak boleh. Saat hamil justru harus makan, aku akan memanggilnya bangun. Berhenti. Berhenti. Besan, Dandan sedang hamil, dia jadi mudah marah. Begitu ada orang memanggilnya, dia langsung marah. Nanti aku sendiri yang akan membawakan makanan ini langsung ke kamarnya. Tidak apa-apa, biar sekarang saya saja yang mengantarkannya. Ayah, biar saya yang pergi memanggil Dandan. Aku pergi bersamamu saja. Tentu saja, Dandan sering bilang kalau dia sangat merindukanmu. Ayo. Baik, ayo berangkat. Dandan, dia tertidur lagi. Ini tidak benar. Cepat bangunkan dia. Kalau tidak makanannya akan dingin, dan itu buruk untuk lambungnya. Aduh, janganlah. Dia sangat sering mengantuk saat ini. Nanti biar aku minta ibu memasakkan porsi yang baru saja. Boleh juga. Ayah, sekarang ayah bisa makan dengan tenang kan? Aku selalu tenang kok. Ayo. Ayah, ada barang yang lupa ku ambil. Bagaimana kalau ayah pergi makan dulu? Baik. Sun Hao, kenapa Dandan tidur menutupi kepalanya begitu? Itu tidak baik untuk kesehatannya. Kenapa Dandan tidur nyenyak sampai menutupi kepalanya begitu? Itu tidak baik bagi kesehatan tubuh. Besan, Dandan sedang mengandung saat ini, dan dia memang jadi sering mengantuk. Kita sebagai orang tua, sebaiknya jangan masuk ke sana. Bagaimana kalau Bapak duduk di sini saja? Aduh, lihatlah, saya sampai tidak terpikirkan sejauh itu. Mari. Jika kamu menurut, aku akan melepaskan ikatanmu, tapi jangan pernah berpikir untuk berteriak. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan anak di dalam perutmu. Anak pintar, sayang, aku akan segera melepaskan ikatanmu, sekarang. Tapi kalau kamu tidak patuh, kamu tahu apa konsekuensinya. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Lepaskan aku mohon padamu. Aku harus melepaskanmu? Baiklah. Tapi kamu harus bekerja sama untuk meminta uang padanya. Jika dia mencintaimu, dia pasti akan memberikan seluruh uangnya padamu. Lalu aku akan mengampuninya. Aku setuju. Tapi, aku setuju. Jika dia tidak mencintaimu, maka ayahmu tidak perlu dipertahankan lagi. Benar begitu kan? Hah? Dandan. Ayah. Di cuaca yang panas ini, kenapa kamu memakai baju yang sangat tebal? Dia sedang hamil. Tubuhnya lemah, memang seperti itu. Tubuhnya lemah ya. Kalau begitu, besok ayah akan membelikanmu suplemen agar tubuhmu kembali bugar.
Ayah, suplemen yang ayah beli itu tidak ada gunanya bagiku. Yang aku butuhkan adalah uang. Begini, aku sedang hamil. Setiap tahapannya membutuhkan uang, bukan begitu? Zaudan, kamu mencariku hanya demi uang. Aku tidak punya uang. Besan, siapa yang tidak tahu kalau Anda sekarang adalah ayah angkat dari Presiden Qin? Kamu. Memangnya uang sebanyak itu untuk apa? Harta tidak dibawa sampai tiada, lebih baik berikan saja untuk biaya anak-anak. Zaudan, kali ini adalah terakhir kalinya aku menemuimu. Kedepannya, jangan pernah menghubungiku lagi. Ayah, Berhenti. Dasar orang tua tidak tahu diri, hanya membuang-buang waktuku, terpaksa aku harus menggunakan cara kasar. Lalu, apa yang akan dia makan? Dia tidak boleh sampai mati kelaparan kan? Biarkan saja pria tua ini makan makanan anjing selama beberapa hari. Setelah kita mendapatkan uangnya, saat itu kita akan membuatnya tiada karena kecelakaan. Dan, Ayo pergi. jalan. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Bisa saja aku melepaskanmu, tapi serahkan semua uang dan sahammu atas namaku. Cuy, dasar pengecut. Kamu sedang bermimpi. Kurang ajar. Apa kamu akan memberikannya? Kamu benar-benar ingin cara yang kasar ya? Jangan terburu-buru, anakku. Biarkan dia kelaparan selama beberapa waktu maka dia akan luluh. Pergi. Tolong. Tolong aku. Tolong siapapun. Sampah tak tahu malu. ayah. Ini aku. Jangan bicara, aku akan melepaskanmu diam-diam. Jika aku pergi, bagaimana denganmu? Aku tidak apa-apa. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Ayo. Ayo cepat. Ayah baik-baik saja? Cepat. Perkataan ibuku memang benar. Wanita ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak ada seorang pun yang bisa pergi dari sini. Apa yang kamu mau? Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Apa yang kalian lakukan? Ayah, cepat pergi. Dandan. Pergi. Dandan. Ayah, maafkan aku. Putrimu ini tidak berbakti. Dandan. 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 Bangunlah. Dandan. 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 Semuanya hentikan. Dandan. 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 Bawa pergi. Jalan. Dandan. Dandan. Jika hari itu, aku menyetujui permintaan Sun Hao, apakah Dandan tidak akan pergi selamanya? Sun Hao sudah gila. Walaupun Bapak menyetujui mereka, dia juga tidak akan melepaskan kalian. Ini salah saya karena tidak mendidiknya dengan baik. Dia yang sudah tenang di alam sana, apakah dia akan membenciku? Tentu saja tidak. Keluarga Sun sebenarnya selalu menekannya secara mental. Terlebih lagi, pilihan terakhirnya pun demi kebaikan Anda. Anda akhirnya juga mengirim keluarga Sun ke kantor polisi. Itu bisa dibilang sudah membuat perhitungan untuknya. Semoga saja begitu. Dandan, ayah berdoa agar kamu bisa terlahir kembali di keluarga yang baik. Ayo pergi.